Chapter 451. Bermuka dua. Tidak ada keraguan. Hewan kecil ini pasti adalah avatar dari ginseng roh 9 kal. Han Li dengan bersemangat melihat ke arah kelinci putih dan mengedarkan keseluruhan teknik pengembangan hebatnya melalui matanya. Ki spiritual murni kelinci putih itu sangat brilian. Tidak diragukan lagi itu adalah barang menakjubkan yang lahir dari alam. Han Li merasa sangat tersentuh, tapi dia tidak santai sedikit pun. Saat dia menatap kelinci putih dengan kaku, tangannya sudah membentuk segel mantra. Kelinci itu terus berada di luar formasi besar sebelum kedua matanya yang berwarna merah api melirik ke kotak giok beberapa kali. Itu jelas tidak puas dengan hanya tinggal di tempat dan terus hanya menciumnya. Itu sekarang datang dengan rencana yang cerdas. Sekarang dia melihat kecerdasan kelinci, Han Li menjadi semakin berhati-hati dan mengungkapkan ekspresi tegang. Bagaimanapun, ginseng roh nikel paling beradaptasi dalam teknik penghindaran. Jika dia tidak hati-hati, dia akan menyia-nyiakan semua usahanya sebelumnya. Setelah kelinci berputar di sekitar formasi besar, kedua telinganya berayun tanpa henti sambil tetap seolah-olah mencoba merasakan keanehan dengan ki spiritual di dekatnya. Han Li merasa sedikit khawatir. Jika avatar ginseng roh melihat melalui jebakan dan tidak mau memasuki formasi, dia harus secara paksa menangkapnya dengan jaring emas. Namun, peluang keberhasilannya akan sangat kecil. Selama momen keraguan Han Li, tubuh kelinci putih itu kabur dan menghilang ke semak-semak. Han Li dibiarkan benar-benar terpana. Selama kebingungan Han Li, kabur putih muncul dari sisi yang berbeda dari semak-semak. Kecepatan kelinci putih meninggalkan bayangan yang tidak lengkap. Itu menembak ke arah kotak giok dalam sekejap. Setelah menggenggam kotak giok di rahangnya, ia berlari kembali tanpa ragu sedikit pun. Meskipun tindakan kelinci putih itu membuatnya sedikit linglung, dia segera terbangun. Bagaimana dia bisa membiarkan triknya berhasil? Sinar cahaya emas seperti panah ditembakkan dari pepohonan, menghalangi jalan kelinci putih untuk melarikan diri. Kelinci putih dengan ketakutan memutar tubuhnya di tengah penerbangan dan melemparkan dirinya ke arah yang berbeda. Itu sudah terlambat. Sebuah penghalang cahaya kuning telah mengelilinginya, dengan kuat menyegelnya. Kepala kelinci putih itu menabrak penghalang cahaya dan ditolak. Setelah berguling beberapa kali di tanah, ia bangkit dengan kepala bergoyang dan mata dipenuhi kepanikan. Dengan kilatan cahaya putih, itu berubah menjadi bola cahaya pelangi seukuran kepalan tangan dan segera terbang ke bawah ke tanah. Tetapi ketika bola cahaya pelangi itu tenggelam beberapa inci ke dalam tanah, bola itu didorong kembali oleh ledakan cahaya kuning lainnya. Sekarang ia benar-benar khawatir. Bola cahaya pelangi dengan bingung menabrak penghalang cahaya seperti lalat rumah, tapi selalu mendapat perlawanan. Pada saat itu, seberkas cahaya keemasan melesat ke arah bola putih muda yang ada di udara. Itu tertangkap sama sekali tidak siap. Kemudian dengan kabur, Han Li muncul di tanah. Cahaya keemasan kemudian terbang ke tangannya, menampakkan dirinya sebagai jaring berulir emas yang diberikan Bon Sage kepadanya. Cahaya berubah kembali menjadi kelinci putih saat berada di jaring, dan ia berjuang untuk membebaskan diri. Sosoknya menjadi kabur, besar, dan kecil, tetapi ternyata tidak ada gunanya. Jaring emas sangat cocok dengan transformasinya, menahannya dengan kuat di tempatnya. Han Li tersenyum melihat pemandangan itu. Setelah dia mendekatkan jaring emas ke wajahnya dan memeriksa kelinci putih dengan cermat, dia menggantung jaring di pinggangnya. Dia kemudian duduk di tengah formasi tanpa niat untuk menonaktifkannya. Dia kemudian mengeluarkan keranjang bunga kuno yang sunyi dan meletakkannya di depannya. Dia juga melepaskan 2 kantong binatang roh dari kumbang pemakan emas dan membuat mereka terus berputar di atasnya, membentuk awan emas dan perak bercahaya besar. Han Li kemudian dengan tenang duduk dan memejamkan mata, menunggu Bon Sage untuk membawa kembali tubuh utama dari nikel spirit ginseng. Dengan semua ini,
Han Li berharap ini akan secara diam-diam memberitahu Bonsage bahwa yang terbaik adalah tidak melepaskan semua kepura-puraan kerjasama dan dengan tulus menyerahkan ginseng roh kepadanya. Dia jelas mengerti bahwa kerjasama mereka hanya akan bertahan selama Bonsage percaya bahwa dia tidak lemah. Secara alami, jika Bonsage menunjukkan niat membunuh, Han Li akan terus terang mengambil langkah pertama. Terlepas dari apakah ginseng roh 9 kal benar-benar memiliki efek ajaib dari memadatkan jiwa yang baru lahir, dia masih bertekad untuk mendapatkannya. Bagaimanapun, benda spiritual ini memiliki ketenaran yang luar biasa. Dia yakin bahwa bahkan jika itu tidak memiliki efek apapun terhadap formasi Naschen Sol, dia yakin itu masih memiliki kegunaan lain yang sama-sama mengesankan. Dengan pemikiran itu, Han Li tanpa sadar membuka matanya dan menatap kelinci putih di pinggangnya, avatar dari ginseng roh 9 kal. Dia dibiarkan tercengang. Itu benar-benar tidak memiliki kekuatan sebelumnya dan telah tumbuh sama sekali tidak berdaya. Hati Han Li bergetar. Tubuh utamanya pasti berada dalam genggaman Bonsage. Jika tidak, avatarnya tidak akan tampak begitu tak bernyawa. Han Li kemudian mengalihkan pandangannya ke langit di luar hutan. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan makan, Bonsage akhirnya terbang sebagai awan gelap. Dia berhenti di luar mantra formasi dan tanpa kata melayang di sana. Han Li tanpa ekspresi berdiri dan menatap awan gelap. Dia tidak berencana untuk berbicara terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian, suara mengerikan Bonsage datang dari awan. Kamu tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Apa yang kamu rencanakan? Tidak. Hanya saja kultivasi saya terlalu rendah. Saya benar-benar takut tiba-tiba berselisih dengan senior. Han Li dengan tenang menjawab. Anda benar-benar terlalu curiga. Jika saya tidak berencana memberikan benda spiritual ini kepada Anda, lalu mengapa saya membawa Anda ke tempat yang begitu jauh? Jangan lupa bahwa saya masih membutuhkan bantuan Anda dalam berurusan dengan murid pengkhianat saya. Bonsage berbicara seolah-olah dia sedang menahan amarah. Senior, saya tidak yakin apakah Anda tahu, tetapi waktu telah berubah. Mungkin senior benar-benar membutuhkan bantuan saya sebelum memasuki aula Heaven Void. Tapi sekarang, saya tidak sepenuhnya yakin bahwa senior belum mendapatkan asisten lain. Han Li menatap Bonsage dengan tatapan setajam pedang. Maksud kamu apa? Suara Bonsage semakin dingin, dan dia samar-samar mengungkapkan ekspresi terkejut. Han Li mengerutkan kening dan dengan tidak sabar berkata, senior tidak perlu terus berpura-pura tidak tahu. Mengapa Anda tidak memanggilnya? Saya melihatnya muncul ketika dia mencari ginseng roh. Setelah mendengar ini, Bonsage terdiam. Tidak lama kemudian, suara pria yang dalam dan tidak dikenal datang dari dalam awan. Anak muda, bagaimana Anda menemukan saya? Saya tidak percaya bahwa Anda melihat melalui teknik penyamaran saya. Saya tidak tertarik menjawab orang asing. Sekarang saya akan mengajukan pertanyaan kepada senior Bonsage. Apakah Anda benar-benar ingin bertarung dalam pertempuran di mana kedua belah pihak menderita, hanya untuk keuntungan Zenith Yin? Han Li berbicara dengan ekspresi mengejek. Kedua belah pihak menderita, Anda benar-benar melebih-lebihkan diri sendiri. Meskipun membunuhmu akan menghabiskan sedikit usaha, aku bersedia membayar biayanya. Dengan mengatakan itu, awan gelap tiba-tiba menembakkan seberkas cahaya kuning, mengenai penghalang mantra formasi. Warna penghalang tiba-tiba berubah menjadi merah menyala. Pusat mantra formasi mulai melepaskan panas yang menyengat seolah-olah itu adalah tungku. Ekspresi Han Li tidak berubah setelah melihat ini, dan dia dengan ringan menghela nafas. Dia mengangkat tangannya dan menembakkan segel mantra biru ke arah penghalang. Warna penghalang berfluktuasi berkali-kali antara merah dan kuning sebelum akhirnya kembali ke kuning aslinya. Panas terik telah menghilang seolah-olah itu adalah ilusi. Yi. Apa yang kamu lakukan pada bendera formasiku? Suara terkejut datang dari awan gelap. Apa yang saya lakukan? Aku baru saja melakukan apa yang kamu lakukan. Han Li berbicara dengan nada tanpa komitmen.
Baik sekali. Anda juga harus menggunakan bola benang emas saya dengan cukup baik. Nada Bonsage berubah sedingin es. Apa? Mungkinkah? Ekspresi Han Li mengalami perubahan besar. Dia segera melemparkan jaring berulir emas dari pinggangnya ke kejauhan. Tapi tepat ketika Bonsage selesai berbicara, jaring emas berubah menjadi hitam pekat dengan sekejap. Itu dengan cepat melesat ke arah Han Li sebagai benang halus ki hitam dan buru-buru mengikatnya. Adapun kelinci yang ada di dalamnya, dibuang ke samping tanpa mempedulikan. Itu tetap tidak bergerak seolah-olah tidak sadar. Dengan jebakan yang tiba-tiba ini, Han Li tidak dapat menyembunyikan keterkejutan yang tiba-tiba di wajahnya. Anak muda, bagaimana kamu menyukai perasaan benang hantu? Apakah kamu masih bisa menggunakan salah satu kekuatan sihir di tubuhmu? Tawa bangga Bonsage datang dari awan di atas. Ketika Han Li mendengar ini, dia buru-buru merasakan kekuatan sihirnya, tetapi wajahnya segera berubah pucat. Chapter 452. Serangan gemuruh. Han Li tidak mampu menarik kekuatan sihir apapun di tubuhnya, merasa seolah-olah membeku. Jelas bahwa benang hantu itu telah membatasi esensi sejatinya. Han Li diliputi keterkejutan untuk sesaat. Dia buru-buru mengalihkan pandangannya untuk memeriksa benang hitam. Benang hitam yang melingkar rapat di sekitar tubuhnya mengkilap dan memancarkan yin qi yang samar. Sifat buruknya terlihat jelas dalam sekejap. Wajah Han Li tanpa sadar berkedut. Bukannya dia tidak curiga bahwa itu telah dirusak, tetapi setelah pemeriksaan yang cermat, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang aneh. Karena dia tidak membawa alat sihir emas murni di tangannya, dia tidak punya pilihan untuk menggunakan item itu. Setelah dia menggunakan item tersebut untuk menangkap avatar roh ginseng, kecurigaannya tentang item tersebut telah terlempar ke pikirannya untuk saat ini. Itu di luar imajinasinya bahwa ketika mereka menjadi bermusuhan, kekuatan sihir dan esensi sejatinya akan benar-benar terkendali. Namun, ekspresi terkejutnya hanya ada sesaat sebelum ketenangannya pulih. Itu karena dia segera ingat bahwa dia masih memiliki mantra formasi yang melindunginya. Dia akan memiliki cukup waktu untuk melepaskan diri dari pengekangan sebelum mereka dapat bertindak lebih lanjut terhadapnya. Han Li mengejek dan berpikir untuk memanggil kumbang pemakan emasnya ketika dia mendengar embusan dari belakangnya. Suara itu nyaris tidak terlihat. Jika Han Li sebelumnya tidak menutupi area mantra formasi dengan indera spiritualnya, dia takut dia tidak akan menemukannya. Merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya, Han Li bersiul tajam dan langsung menggulingkan tubuhnya. Pada saat yang sama, kumbang pemakan emas memenuhi langit saat mereka berkerumun di belakangnya. Setelah mendengar ledakan keras dari belakangnya, wajah Han Li menjadi muram. Han Li melihat segerombolan kumbang pemakan emas menghalangi jalan dari siluet cahaya hijau gelap yang aneh dan melakukan yang terbaik untuk menyerangnya. Siluet lampu hijau tampak kabur karena tubuhnya tertutupi oleh ki hantu. Lengannya telah berubah menjadi dua ular piton besar berwarna hijau tua. Mereka dengan liar menyerang salah satu kumbang pemakan emas yang mencoba mendekat. Karena tidak ada kumbang yang bisa mendekatinya, kumbang pemakan emas benar-benar terhenti. Tapi apa yang Han Li temukan bahkan lebih tak terbayangkan adalah mantra formasinya masih utuh. Bagaimana itu bisa muncul di belakangnya tanpa memicu batasan apapun? Tapi sebelum Han Li bisa pulih dari keterkejutannya, siluet hijau dengan keras mengutuk, serangga terkutuk ini sebenarnya mampu memakan tubuh inkorporealku. Sungguh mengancam, itu adalah suara asing yang sama yang pernah dia dengar sebelumnya, tetapi sekarang, itu cukup membingungkan. Han Li akhirnya menyadari bahwa pada saat kumbang itu terlempar, mereka telah menggigit ular piton hijau dan menelan setitik lampu hijau. Tidak heran mengapa dia begitu gelisah. Hanya dalam waktu setelah baru-baru ini berbicara dari dalam awan, itu berhasil menyembunyikan dirinya di belakangnya dan meluncurkan serangan diam-diam. Han Li benar-benar bingung dengan ini, tetapi pertanyaan itu segera memudar dari benaknya.
Sekarang bukan waktunya untuk memikirkannya. Dia tidak punya pikiran untuk mengobrol dengan siluet dan bersiul sekali lagi. Sebagian kecil dari kumbang pemakan emas memisahkan diri dari kelompok dan menembak ke arahnya. Mereka merangkak di sekujur tubuhnya, merobek benang hitam. Karena kekuatan sihirnya terbatas, Han Li hanya bisa mengendalikan kumbang pemakan emas dengan menggunakan suara. Dia perlu membebaskan dirinya sebelum musuh menemukan cara untuk menghadapi kumbang pemakan emasnya. Lagi pula, ingatan tentang ki asal kumbang yang rusak parah oleh raungan hantu masih segar di benaknya. Jika hal seperti itu terjadi lagi, itu akan mengerikan. Pada saat itu, penghalang itu sepertinya ditabrak oleh benda berat. Setelah berkedip dengan cahaya kuning, penghalang cahaya mulai kabur. Han Li kemudian dengan acuh tak acuh melirik. Dia melihat Bonsage di udara, melepaskan serangannya sendiri dalam koordinasi dengan serangan siluet hijau. Awan gelap terus-menerus menghantam penghalang cahaya dengan massa ki hitam selebar 3 meter. Tampaknya penghalang itu tidak akan bertahan lebih lama. Sebuah cahaya aneh bergerak di mata Han Li. Dia tidak lagi memperhatikan serangan Bonsage dan mengalihkan pandangannya ke kumbang pemakan emas yang menghalangi siluet hijau yang berkembang lebih dari 40 meter jauhnya. Benang hantu yin di tubuhnya telah robek hampir setengah jalan pada saat itu. Han Li sudah bisa merasakan esensi sejati dan kekuatan sihirnya perlahan bergerak, menyebabkan dia tanpa sadar mengungkapkan sedikit kegembiraan. Setelah kekuatan sihirnya kembali normal, dia memiliki banyak metode yang bisa dia gunakan. Pada saat itu, siluet hijau mengeluarkan raungan lembut dan mulai memutar tubuhnya. Dalam sedetik, itu telah berubah menjadi putaran besar dengan kecepatan tinggi. Itu menyerbu ke dalam kawanan kumbang dan perlahan beringsut mendekati Han Li. 10.000 kumbang pemakan emas terus mengejarnya. Meskipun mayoritas dengan cepat dihempaskan oleh bagian atas yang besar, sebagian kecil dari mereka berhasil berpegangan padanya dan memperlambatnya. Ketika kumbang lain melihat ini, mereka mengerumuninya. Sesaat kemudian, siluet hijau itu membuat kumbang pemakan emas merayapi tubuhnya dan tidak lagi mampu berputar. Itu tampak seperti ketika mereka melahap bayangan hantu abu-abu sebelumnya. Han Li tercengang. Tindakan bunuh diri hantu hijau tidak hanya membuatnya merasakan kegembiraan, tetapi juga ketakutan yang luar biasa. Apa yang terjadi kemudian membuktikan kecurigaannya. Dalam waktu sekejap, tubuh bayangan hijau yang ditahan oleh kumbang pemakan emas mulai mengembang menjadi bola besar dan bersinar dengan pancaran cahaya hijau yang menyilaukan. Tidak baik, Han Li ingin mengingat kumbang pemakan emas, tapi sudah terlambat. Bola hijau memancarkan ledakan yang memekakkan telinga dan melepaskan aura yang sangat dingin yang menenggelamkan semua kumbang. Pusat ledakan ini bersinar dengan cahaya hijau yang menyilaukan. Di bawahnya sebagai penutup, gumpalan asap hijau keluar, dengan cepat menembak ke arah Han Li yang masih terikat. Tubuhmu akan menjadi milikku. Dengan tawa yang menderu, benang hijau melintas, berubah menjadi kepala hantu jahat selebar 1 meter saat terus menyerang ke arahnya. Saat Bonsage melihat ini dari atas, dia tersenyum tipis. Dia segera menghentikan serangannya, meskipun hanya beberapa serangan saja untuk menembusnya. Han Li menatap kepala hantu yang mendekatinya dengan tatapan dingin dan menusuk. Ketika tiba sekitar 3 meter darinya, kilatan kejam muncul di matanya dan tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan aura yang kejam dan mengerikan. Aura yang kejam dan mengerikan ini tampak hampir nyata, dan secara tak terduga menghentikan kepala hantu yang mendekat dari keterkejutannya. Han Li tiba-tiba membuka mulutnya dan menembakkan sambaran petir emas yang padat, menembus kepala hantu di titik kosong. Kepala hantu itu meratap dalam kesedihan dan segera berubah menjadi bola ki hijau setelah disambar petir emas. Dengan marah menjerit, ia melarikan diri untuk hidupnya. Han Li tidak akan membiarkannya dengan mudah melarikan diri. Pada saat itu, seluruh tubuhnya dengan liar melepaskan busur petir samar. Dalam sekejap, benang hitam telah benar-benar tersebar. Tubuhnya kabur tanpa penundaan. Setelah meninggalkan beberapa bayangan,
dia mengejar Ki hijau. Han Li tanpa ekspresi mengangkat tangan kanannya dan mencengkeram bola Ki dengan keras. Petir emas samar memancar dari jari-jarinya dan langsung menghapus Ki hijau dari keberadaannya, meninggalkan mutiara kristal hijau tua di genggamannya. Itu berkedip dengan kecemerlangan yang aneh seolah-olah itu hidup. Han Li dengan acuh tak acuh melihatnya sejenak sebelum menutup tangannya dengan erat. Mutiara kristal kemudian berubah menjadi abu dari busur petir. Tanpa tubuh jasmani, bahkan bayangan hijau tingkat Raja Hantu dihancurkan dalam sekejap oleh penggunaan Han Li yang tidak terkendali dari petir iblis-iblis. Bahkan Han Li sendiri terkejut dengan betapa mudahnya itu. Kemudian, Han Li mengangkat kepalanya dan menatap Bonsage dengan ekspresi datar. Serahkan ginseng Miracle Spirit kepadaku dan aku akan berpura-pura seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan kami akan melanjutkan kerjasama kami. Kalau tidak, salah satu dari kita harus mati. Meskipun nada suara Han Li tenang, maksud dingin dari kata-katanya menyebabkan Bonsage memasang seringai aneh. Bonsage langsung menatap Han Li untuk waktu yang lama sebelum berkata, "Bagus. Bagus, bagus." Han Li tanpa sadar menyipitkan matanya saat dia menatapnya dengan kaku. Karena dia tidak dapat mengambil alih tubuhmu, keahliannya tidak mencukupi. Saya secara alami akan bekerja sama dengan pemenang. Jaga baik-baik ginseng rohni nikel. Awan gelap yang menyembunyikan Bonsage menghilang untuk mengungkapkan tubuh aslinya. Dia kemudian melemparkan kotak emas ke Han Li. Chapter 453. Intrusi Zenith Yin. Han Li tanpa ekspresi menyaksikan kotak memantul dari penghalang cahaya dan jatuh ke tanah di luar. Dia tidak memiliki niat sedikitpun untuk melepaskan pembatasan. Dia hanya menatap kotak emas dalam keheningan total. Dengan tangan di belakang punggungnya, Bonsage dengan tenang berbicara, "Apa? Anda takut bahwa kotak itu berada di bawah pengaruh perubahan utas hantu? Santai. Hantu tua ini sudah menyerah. Saya tidak bisa lagi bertindak melawan Anda karena saya hanya memiliki Anda yang tersisa untuk membantu saya dengan Zenith Yin. Sejumlah besar harta sihir bambu petir emas yang terkandung di dalam tubuhmu sangat di luar dugaanku. Mereka akan terbukti sangat efektif ketika berhadapan dengan seni Yin mendalam Zenith Yin. Menyakiti Anda pada saat ini akan merugikan diri saya sendiri." Han Li memfokuskan pandangannya pada Bonsage. Jika dia berkomplot melawannya sekali, dia secara alami akan bersedia melakukannya lagi untuk alasan yang masih belum diketahui. Meskipun kata-kata dan tindakannya menyenangkan, yang terbaik baginya adalah tetap waspada. Dengan pemikiran itu, Han Li mengangkat lengannya dan menembakkan busur tipis petir emas samar, menghantam kotak emas dengan kaget. Setelah bergoyang beberapa kali, tidak ada transformasi aneh yang terjadi. Han Li menghela nafas lega. Jika kotak itu diubah dari sesuatu yang iblis, itu pasti akan menunjukkan reaksi. Dengan hati tenang, dia memberi isyarat ke kotak dan kotak emas itu melesat ke arahnya. Pada saat yang sama, penghalang cahaya berkedip, memungkinkan kotak emas melewatinya pada saat itu juga. Han Li melihat bahwa Bonsage masih belum bergerak dengan indera spiritualnya dan agak santai. Dia kemudian menundukkan kepalanya untuk melihat kotak emas itu. Dengan kilatan dingin bersinar dari matanya, Han Li menatap kotak di tangannya, merenungkan sesuatu. Ketika Bonsage melihat penampilan hati-hati Han Li, dia mengejek dan dengan santai menonton dari atas tanpa ada niat untuk mendesaknya. Han Li kemudian menatap avatar ginseng roh, kelinci putih. Itu tergeletak tak bergerak di tanah seolah-olah tidak sadarkan diri. Han Li bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Kemudian tanpa ragu-ragu lagi, dia dengan lembut membalik penutup kotak emas itu, memperlihatkan cahaya biru yang tiba-tiba bersinar dari kotak itu. Kotak itu kemudian sepenuhnya membuka sisa jalan dengan sendirinya dan mengungkapkan apa yang ada di dalamnya. Han Li buru-buru memusatkan pandangannya pada benda kecil di depannya.
Panjangnya setengah kaki dan berwarna kuning tanah dengan kulit kering dan keriput yang tampak seperti yang biasa diharapkan dari akar pohon tua. Han Li terdiam. Sementara Han Li meragukan apakah ini benar-benar ginseng roh 9 kal atau apakah Bonsage telah mengganti beberapa item yang tidak diketahui untuk menipunya, kelinci tak bergerak yang tergeletak di tanah tiba-tiba melompat ke arahnya sebagai bola cahaya putih, menembak ke arah akar dalam kotak emas. Han Li awalnya terkejut tetapi dia segera mengungkapkan kegembiraan. Tindakan tiba-tiba avatar kelinci putih Ninikel Spirit Ginseng dengan jelas mengungkapkan bahwa item ini benar-benar ginseng Ninikel Spirit, membuatnya merasa yakin. Namun, Han Li tidak akan mengabaikan avatar ini dan membiarkannya menyatu dengan tubuh utamanya. Dia menjentikkan jarinya, memukul kepala kelinci dengan seberkas cahaya pedang biru. Itu jatuh dari kejauhan. Tetapi dengan tubuh aslinya di depan matanya, ia melompat ke depan lagi dengan seluruh kekuatannya, sama sekali tidak mau menyerah. Han Li menjadi agak tidak sabar. Dia segera menembakkan busur petir, benar-benar merobohkan kelinci putih itu. Sepetak besar bulunya telah berubah menjadi hitam. Setelah itu, Han Li meraih ke arah kelinci putih, menyebabkan kelinci itu terbang ke tangannya. Setelah melihatnya, dia memutuskan untuk memasukkannya ke dalam kotak emas. Setelah avatar kelinci putih menyentuh tubuh ginseng roh 9 kal, itu bergabung menjadi ginseng dengan kilatan cahaya putih. Han Li kemudian menutup tutupnya dan menempatkan sedikit batasan di atasnya untuk mencegahnya melarikan diri. Setelah itu selesai, Han Li menghela nafas lega. Kelambanan Bonsage menyebabkan Han Li merasa santai, tetapi itu juga meningkatkan kewaspadaannya. Setelah menempatkan kotak emas ke dalam kantong penyimpanannya, dia dengan tenang bertanya, setelah senior memberikan ginseng roh 9 kal kepada junior ini, apakah dia tidak takut junior akan mengambilnya dan lari? Tatapan pengembara Bonsage terfokus pada Han Li. Dia tanpa tergesa-gesa berkata, lari? Bahkan dengan ginseng? Apa yang akan Anda lakukan tanpa formula untuk memperbaikinya? Han Li mengerutkan kening dan memikirkan apa lagi yang harus dia katakan. Bonsage mencibir dan tidak bisa tidak menjelaskan, Zenithine telah bertindak pada tubuhmu. Anda dapat dikejar sampai ke ujung bumi atau bekerja sama dengan saya. Bahkan jika kamu meninggalkan Aula Heaven Void dengan ginseng roh, Zenithine nanti akan, hehe, bertindak padaku. Ekspresi Han Li berubah seketika. Dia tidak percaya bahwa tubuhnya dapat dipengaruhi oleh sesuatu tanpa sepengetahuannya, mengingat indera spiritualnya yang luar biasa. Bonsage secara alami menebak bahwa Han Li meragukan ini dan segera menyeringai. Tapi saat dia hendak memberikan bukti, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Han Li bingung dengan ini. Tetapi dia segera merasakan alarm membengkak di benaknya. Mau tak mau dia percaya bahwa iblis tua itu telah berusaha menipunya. Tapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Bonsage buru-buru berbalik dan mengatakan sesuatu yang menyebabkan Han Li langsung tegang. Zenithine akan datang. Kemungkinan besar untuk Anda. Anda sendirian, aku akan menyembunyikan diriku sendiri. Bonsage kemudian berubah menjadi awan gelap dan terbang, menghilang dalam sekejap. Han Li tercengang saat dia sedang merenungkan apakah Bonsage berbicara dengan jujur atau tidak. Dia mendengar raungan hantu yang menggelegar dari cakrawala. Lautan besar awan hitam pekat menutupi langit dengan mengesankan. Tampaknya mereka menuju ke arah ini. Hati Han Li jatuh. Awan gelap ini memiliki tekanan menakjubkan dari seni yin yang mendalam. Kemungkinan besar orang yang datang adalah Grandmaster Zenithine. Benarkah Zenithine telah bersekongkol melawannya tanpa terdeteksi? Bagaimana lagi Grandmaster Zenithine bisa terbang sejauh itu ke arahnya dengan akurasi yang sempurna? Pada saat itu, Han Li dalam hati menghujani kata-kata kotor di Bonsage. Bukankah dia ingin bekerja sama dengannya untuk berurusan dengan Zenithine? Sekarang, dia ditinggalkan dengan kecepatan tinggi. Hal ini menyebabkan Han Li menjadi sangat suram. Sekarang dia telah bersembunyi, sudah terlambat bagi Han Li.
Dia hanya bisa menguatkan dirinya untuk menghadapi ini secara langsung. Saat Han Li tetap berada di dalam mantra formasi, awan hitam tiba di atas hutan dalam sekejap mata dan tiba-tiba berhenti. Dengan ini, Han Li tidak lagi punya pilihan. Dia hanya bisa diam menatap awan gelap dengan hati tegang. Dia percaya bahwa Zenith Yin tidak akan membunuhnya saat melihatnya dan akan diberikan penjelasan yang tepat mengapa Grandmaster Zenith Yin begitu ingin mengejarnya. Setelah lama berpikir keras, Han Li tidak tahu mengapa dia dikejar, sangat membuatnya kesal. Dengan pemikiran itu, Han Li memulihkan keadaan pikirannya yang tenang dan dia dengan penuh perhatian menatap awan hitam, menunggu Zenith Yin berbicara. Tapi bertentangan dengan harapannya, dengusan dingin datang dari awan gelap dan menembakkan sinar hitam legam menuju formasi sihir dengan kecepatan lebih besar dari kilat. Dengan kilatan cahaya kuning, penghalang cahaya dihancurkan secara menyeluruh dengan pecah yang memekakkan telinga. Itu tidak dapat menahan bahkan untuk 1 detik. Benar-benar tidak terhalang, sinar cahaya hitam langsung mengenai Han Li. Wajah Han Li menjadi pucat pasi dalam sekejap. Tubuhnya kabur beberapa kali karena insting dan dia menghindar, muncul lebih dari 100 meter jauhnya dengan ekspresi alarm yang marah. Han Li melambaikan tangannya tanpa ragu-ragu lagi. Lebih dari 100 boneka kera besar muncul di sekelilingnya. Dia kemudian memutar beberapa kantong binatang roh di sekelilingnya, membuat mereka bergoyang ringan di depannya. Tatapan Han Li menjadi sedingin es. Meskipun dia tahu peluang kemenangannya sangat kecil, jika Zenith Yin benar-benar ingin membunuhnya, dia masih harus mencoba yang terbaik. Dia tidak mau mengundurkan diri sampai mati. Pada saat yang sama, 9 pedang bambu Cloud Swarm yang disegel dalam esensi sejati tubuhnya mulai bergerak. Chapter 454. Godaan. Awan hitam yang luas tampaknya bereaksi terhadap kewaspadaan bermusuhan Han Li. Mereka mulai dengan cepat berputar dan mulai menarik kembali ke tengah awan dengan kiblat Ki Iblis yang agung. Hati Han Li bergetar. Saat dia akan dengan tidak sabar memerintahkan bonekanya untuk menyerang, dia mendengar suara dingin Bon Sage di telinganya. Anak muda, jangan serang dia. Dia hanya memberi Anda pertunjukan kekuatannya. Dia tidak ingin benar-benar membunuhmu. Mari kita lihat apa yang diinginkan murid pengkhianat saya dari Anda, sebelum Anda melakukan hal lain. Transmisi suara Bon Sage mengejutkan Han Li, memberinya kesadaran tiba-tiba. Dia kemudian dengan paksa menekan kegelisahan di dalam hatinya dan bertanya, Senior Agung Zenith Yin, untuk alasan apa senior datang untuk menemukan junior ini? Suara Han Li suram dan tenang, tidak memiliki kesombongan atau kerendahan hati. Kamu masih tenang meski menerima seranganku. Sepertinya kamu cukup berani. Jawaban Grandmaster Zenith Yin tidak penting. Han Li tidak yakin apakah kata-katanya memuji atau menghina. Sebagai kultivator jiwa baru lahir, jika senior ingin memusnahkan junior, keberanian saya tidak akan membuat perbedaan. Han Li tanpa sadar mengerutkan kening dan menjawab dengan ekspresi tenang. Dia merasa sedikit lebih nyaman, mengetahui bahwa Bon Sage bersembunyi tidak jauh. Jika dia bertindak bersama dengan iblis tua yang mengetahui kelemahan seni Yin yang mendalam, adalah mungkin untuk melawan Zenith Yin. Tentu saja, itu akan membutuhkan Bon Sage untuk membantunya, sesuatu yang tidak bisa dijamin oleh Han Li. Akibatnya, dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk membuat marah Bon Sage. Pada saat itu, awan hitam akhirnya mengepul dan melintas beberapa kali. Astaga! Awan menghilang untuk mengungkapkan seorang pria paruh baya dan seorang pemuda pendek, kurus dan jelek, Zenith Yin dan Wu Shou. Kamu adalah Han Li, seorang kultivator nakal dari kota bintang surgawi? Pria paruh baya itu menatap Han Li dengan penuh minat. Itu benar. Saya Han Li, meskipun sepertinya senior sudah tahu ini. Han Li mengungkapkan senyum pahit dan berbicara dengan nada tidak berdaya. Jangan cemas, aku di sini bukan untuk mencari masalah.
Ini juga bukan tentang masalah dengan sekte suara indah. Serangan sebelumnya hanya karena aku merasa mantra formasi menghalangi, jadi aku berusaha untuk mematahkannya. Zenith Yin berbicara dengan senyum acuh tak acuh. Apa yang menghalangi? Apakah Anda tidak hanya ingin mengintimidasi saya dengan kekuatan besar Anda? Han Li berpikir, benar-benar menyadari kebenarannya. Tetapi sebaliknya, dia dengan hormat bertanya, lalu, senior ada di sini untuk? Saat Han Li mengerti dengan jelas bahwa Zenith Yin sedang menunggunya untuk menanyakan itu, dia hanya bisa menahan hidungnya dan bermain bersama. Zenith Yin terkekeh mendengar pertanyaan Han Li. Setelah memeriksa Han Li dengan cermat, dia bisa merasakan kegelisahan batinnya. Apakah kamu mengenali apa ini? Zenith Yin mengangkat tangannya, memperlihatkan bola putih pekat. Tanpa memberinya kesempatan untuk melihat dengan jelas apa itu, dia dengan ringan melemparkannya ke arah Han Li. Han Li mengungkapkan sedikit kebingungan. Ketika benda itu terbang di depannya, dia menangkapnya dengan lengan bajunya dan dengan hati-hati membawanya ke depan matanya. Benda itu tidak besar dan rusak parah, tapi Han Li sekilas mengenalinya. Itu adalah sejumlah kecil benang putih murni dari laba-laba Bloodjet. Han Li menatap kosong padanya, bingung mengapa Zenith Yin memberikan ini padanya. Tapi setelah beberapa pemikiran, dia segera mengingat pertempuran yang terjadi dengan sekte Vien tersembunyi. Ketika dia mencoba melarikan diri dari jebakan, dia telah menggunakan laba-laba Bloodjet untuk berurusan dengan mayat iblis yang menghalangi jalannya. Itu seharusnya ketika Zenith Yin telah memperoleh objek ini. Mengapa dia bertanya tentang item ini sekarang? Ekspresi Han Li sedikit berubah saat kecurigaan mulai muncul di benaknya. Namun, karena Zenith Yin tidak akan memberinya banyak waktu untuk berpikir, dia hanya bisa menjawab dengan jujur, saya pasti mengenali item ini. Itu adalah utas yang ditembakkan oleh binatang rohku. Mengapa senior menyebutkan ini? Ekspresi Han Li ragu-ragu seolah-olah dia tidak bisa mempercayainya. Zenith Yin mengungkapkan senyum setelah mendengar ini. Bagus, sangat bagus. Saya datang untuk mencari Anda karena saya ingin melihat binatang roh Anda. Bagaimana kalau Anda mengeluarkannya dan membiarkan Grandmaster ini melihatnya? Grandmaster Zenith Yin mengungkapkan sedikit kegembiraan dan berbicara dengan suara yang sangat lembut. Hal ini menyebabkan Han Li tumbuh lebih waspada. Ini karena Han Li telah menangkap jejak keserakahan tersembunyi yang terkandung dalam senyumnya. Itu hanya terungkap sesaat sebelum memudar. Menunjukkan ekspresi seperti itu saat menyebutkan laba-laba Bloodjet bukanlah pertanda baik. Meskipun dia merasa lebih gelisah di bawah tatapan Grandmaster Zenith Yin, Han Li hanya bisa dengan ragu memaksa dirinya untuk setuju. Yah, tidak ada gunanya menyeret ini keluar. Han Li berpikir muram. Dia kemudian mengangkat lengannya dan dengan ringan menepuk kantong binatang roh di pinggangnya. Sebuah cahaya putih kemudian terbang keluar dan mendarat di depan Han Li. Cahaya memudar untuk mengungkapkan laba-laba putih seukuran batu giling, mengamati sekelilingnya dengan ganas. Ketika Zenith Yin melihat laba-laba Bloodjet, dia terus-menerus menatapnya seolah itu adalah harta yang sangat berharga. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi lebih bahagia. Besar, ini benar-benar laba-laba Bloodjet, hehe. Setelah beberapa lama, Grandmaster Zenith Yin tertawa terbahak-bahak saat dia menghadap ke langit, menyebabkan udara di dekatnya bergetar. Ekspresi Han Li tanpa sadar berubah. Kultivasi seorang pembudidaya Naschen Soul benar-benar mendalam, namun, Han Li segera memasang ekspresi hati-hati. Dia tahu bahwa Zenith Yin akan menyebutkan inti permasalahan yang sebenarnya. Tapi sebelum Grandmaster Zenith Yin bisa berbicara, suara khawatir Bonsage ditransmisikan ke telinga Han Li. Bagaimana kamu mendapatkan laba-laba Bloodjet itu? Kenapa kau tidak memberitahuku tentang ini? Suara Bonsage dipenuhi dengan penyesalan dan alarm marah. Mengapa saya memberitahu Anda bahwa saya memilikinya? Han Li menjadi cemberut. Tapi dia segera menenangkan pikirannya dan berpikir dua kali. Karena Bonsage juga tergerak olehnya, tampaknya laba-laba Bloodjet memiliki misteri besar.
Akankah kemunculan materi yang tidak diketahui ini terbukti bermanfaat atau merugikan baginya? Saat Hanli dalam hati merenungkan ini, Bonsage segera mengiriminya transmisi suara lain. Murid pengkhianat Zenith Yin pasti akan mengundangmu untuk pergi bersamanya ke aula dalam. Jangan ragu untuk pergi bersamanya. Saya akan diam-diam mengikuti Anda dan memberikan bantuan. Mungkin merasakan bahwa nada suara Hanli tidak tenang, suara Bonsage menjadi jauh lebih lembut. Ketika Hanli mendengar ini, hatinya menjadi lebih gelisah, bertentangan dengan niat Bonsage. Dia samar-samar merasa bahwa dia akan diseret ke pusaran besar di mana dia akan menemui kematian yang mengerikan jika dia tidak berhati-hati. Saat kecurigaan ini muncul di benak Hanli, Zenith Yin akhirnya berbicara seperti yang telah diprediksi oleh Bonsage. Hanli, apakah kamu ingin pergi ke aula dalam? Jika Anda melakukannya, saya akan membawa Anda melalui dengan aman. Suara Zenith Yin ramah dan kata-katanya dipenuhi dengan bujukan besar. Pergi ke aula dalam, Hanli tercengang. Itu adalah tempat yang dikatakan terlalu berbahaya bagi seorang pembudidaya formasi inti, tetapi harta yang dikandungnya jauh lebih berharga daripada di area lain di Heaven Void Hall. Tapi setelah Hanli mengetahui tempat itu, dia memutuskan untuk tidak pergi. Dia bahkan lebih menolak untuk menantang bahaya aula dalam sekarang karena dia baru saja memperoleh ginseng roh 9 kal, item yang sangat membantu ketika membekukan jiwa yang baru lahir. Tawaran Zenith Yin untuk membawanya dengan aman melalui aula dalam, dan nasihat Bonsage agar dia setuju disambut dengan penghinaan dan ketidakpercayaan total dari Hanli. Bagaimanapun, dia hanya memiliki satu kehidupan. Setelah beberapa saat merenung, Hanli menolak dengan senyum yang dipaksakan. Untuk junior ini, aula dalam benar-benar di luar jangkauan. Junior akan puas dengan hanya melewati 2 percobaan. Karena itu, junior tidak akan pergi ke aula dalam. Keberuntungannya tidak terlalu bagus. Ekspresi Grandmaster Zenith Yin tenggelam, dan matanya menjadi tegas. Di sisinya, Wu Chou dengan keras menegurnya dengan cemberut, Hanli, leluhurku tidak mengejarmu karena pelanggaranmu selama masalah sebelumnya. Sekarang, Anda menggunakan alasan untuk menolak tawaran baiknya untuk membawa Anda ke aula dalam. Mungkinkah Anda menghina Pulau Zenith Yin kami? Meskipun Grandmaster Zenith Yin tidak menghentikan Wu Chou, dia memasang ekspresi tidak senang dan menatap Wu Chou dengan tatapan dingin. Hanli terdiam sekali lagi. Dia kembali mendengar Bonsage mendesaknya untuk setuju, menyebabkan semakin banyak ketidakpercayaan yang membengkak di hatinya. Aku tidak akan pergi. Meskipun saya tidak tahu mengapa Island Lord Wu berencana membawa saya ke aula dalam, itu pasti bukan hanya untuk memperluas pengalaman saya. Akan lebih baik bagi saya untuk menggunakan waktu saya untuk mencari harta karun di daerah yang lebih aman. Hanli berbicara dengan ekspresi acuh tak acuh. Chapter 455. Kejutan lain. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa Anda dapat memutuskan apakah Anda dapat pergi atau tidak? Jika Anda tidak ikut dengan kami, Tuan Muda ini akan membunuh Anda di sini. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa Pulau Zenith Yin kami tidak akan berani bertindak karena kata-kata para penegak Star Palace? Mata kecil Wu Chou berkilauan. Meskipun Wu Chou sebelumnya telah diperingatkan oleh Grandmaster Zenith Yin, dia masih berusaha untuk mengancam Hanli. Wu Chou merasa Hanli benar-benar tidak enak dipandang. Kebencian yang dia rasakan terhadap Hanli hampir bawaan, lahir tanpa alasan tertentu. Hanli menemukan perasaan ini saling menguntungkan. Ledakan baru-baru ini hanya disambut dengan pandangan acuh tak acuh dan tidak melakukan apapun untuk meningkatkan kesan Hanli tentang dirinya. Tidak memedulikan Wu Chou lebih jauh, dia berbicara kepada Grandmaster Zenith Yin, untuk alasan yang tidak saya ketahui, senior membutuhkan binatang roh junior ini. Tapi junior ini juga sangat menyadari bahwa jika tuan dari binatang roh mati, binatang roh mereka tidak akan bisa mengenali tuan yang lain. Selain itu, junior mampu memerintahkan laba-laba Bloodjet untuk meledakkan dirinya sendiri pada saat krisis. Tentunya,
Senior tidak ingin melihat itu. Han Li jelas mengerti bahwa Wu Chou hanya memainkan peran sebagai macan kertas. Karena itu Han Li tidak mau bermain tango dengan Wu Chou dan memutuskan untuk berbicara dengan otoritas sejati, Grandmaster Zenith Yin. Namun, tindakan Han Li ini menyebabkan Wu Chou menjadi marah karena dipermalukan. Setelah ekspresi bermusuhan muncul di wajahnya, dia memuntahkan kata-kata kotor pada Han Li. Tapi dia segera dihentikan oleh gelombang dari Zenith Yin. Bagus, saya menyukai junior dengan keberanian dan pengertian. Karena tuan pulau ini membutuhkan laba-laba Bloodjet Anda, tentu saja saya tidak akan menyeret Anda tanpa pembayaran. Begitu kita tiba di aula dalam, aku akan. Saat Zenith Yin hendak membuat daftar kondisinya, ekspresinya tiba-tiba menjadi cemberut dan dia berhenti berbicara. Dia memutar kepalanya untuk menatap tajam ke arah tertentu dengan ekspresi jahat di wajahnya. Biarkan Grandmaster ini melihatmu, penyadap. Suara Grandmaster Zenith Yin melengking dan penuh dengan niat membunuh. Dia tampak sangat marah. Han Li merasa khawatir. Dia segera berpikir bahwa Bonsage telah ditemukan dan secara tidak sadar merenungkan bagaimana dia harus menghadapi situasi ini. Namun, Han Li terkejut mendengar suara tua. Palwu tua, tidak perlu marah seperti itu. Aku hanya bertemu denganmu secara kebetulan. Jangan bilang kamu akan menyerang. 100 meter jauhnya di udara melayang seorang lelaki tua berjubah Konfusianisme yang diselimuti cahaya bercahaya biru. Itu adalah seseorang yang sangat akrab dengan Grandmaster Zenith Yin, Awam King Yi. Rekan Taoist King, Anda mengikuti saya. Ketika Zenith Yin melihatnya, dia meringis dan niat membunuhnya memudar. Apa? Mengikutimu? Saya hanya berjalan-jalan dan kebetulan melihat rekan Taoist Wu dan junior muda ini sedang mengobrol. Jadi saya pikir saya akan datang dan menyapa. Saya tidak berpikir bahwa saya akan menyebabkan rekan Dao Wu menjadi sangat tidak bahagia. Seandainya aku tahu sebelumnya, aku pasti tidak akan bertindak gegabah. Pria tua berjubah Konfusianisme itu tertawa kering dan berbicara dengan nada yang sama sekali tidak peduli. Dia segera menjadi tidak peduli dengan berpura-pura sendiri dan mengalihkan pandangannya dari Zenith Yin pucat ke laba-laba Bloodjet. Ceka. Ini adalah laba-laba Bloodjet, itu benar-benar binatang roh yang langka. Dari analisis para pembudidaya sebelumnya, ini adalah salah satu binatang roh yang kemungkinan besar mampu memperoleh Heaven Void Cauldron. Peluangnya jauh lebih besar daripada ular api atau ulat sutera berulir emas milik Wan Tianming. Awam King Yi berbicara, menggelengkan kepalanya. Jalan-jalan di dekat sini, sementara tidak terlihat. Setelah mendengar alasan tak tahu malu lelaki tua itu, Grandmaster Zenith Yin menjadi sangat marah. Tapi ekspresinya semakin muram setelah mendengar King Yi mengungkapkan rahasia tentang laba-laba Bloodjet. Setelah mengalihkan pandangannya dari laba-laba Bloodjet, cendekiawan berjubah Konfusianisme memeriksa Han Li beberapa kali sebelum berkata, jadi ini adalah junior yang menjadi perhatian Palwu tua sebelumnya. Orang tua ini juga cukup suka membimbing anak-anak muda yang pemberani dan berwawasan luas. Saya cukup tertarik untuk menerima dia sebagai murid saya. Bagaimana dengan itu? Saya belum pernah menerima murid sebelumnya. Zenith Yin memucat setelah mendengar ini. Ambil junior sebagai murid, Han Li berkedip beberapa kali. Dia tidak tahu apakah dia harus senang atau sinis. Ekspresi Zenith Yin dingin, dan benang ki hitam mulai keluar dari tubuhnya. Dia mengucapkan setiap kata-katanya dengan paksa sambil menatap lelaki tua itu. Rekan Taoist King, apa yang kamu rencanakan? Hei, aku hanya bercanda. Pak tua Zenith Yin tidak perlu terlalu gugup. Jika saya benar-benar mengambil anak muda ini sebagai murid, saya takut rekan Daoi akan menyerang saya tanpa menahan diri. Namun, jika Hu Manzi mengetahui laba-laba Bloodjet ini, apakah dia akan mundur? Pria tua itu terkekeh. Ekspresi aneh muncul di matanya saat dia mengabaikan masalah itu. Kata-kata Awam King Yi awalnya membuat Zenith Yin menjadi rileks. Tetapi setelah mendengar dia menyebut-nyebut Menhuzi,
dia mulai merasakan sakit kepala yang hebat. Zenithyin awalnya berencana untuk merahasiakan laba-laba Bloodjet dan memanipulasi yang lain untuk mengusir para pembudidaya Dao yang benar dari aula dalam atau membuat kedua belah pihak menderita kekalahan bersama. Dia kemudian akan menggunakan ular api untuk menunjukkan bahwa dia tidak mampu memperoleh harta itu sementara diam-diam menggunakan laba-laba Bloodjet Han Li untuk mengamankannya. Dia sendiri yang akan mendapatkan Heaven Void Cauldron. Adapun janji-janjinya sebelumnya, dia tidak pernah bermaksud untuk menepatinya sejak awal. Tapi dia tidak berharap sedikitpun bahwa rencananya yang cermat akan dirusak oleh rubah tua yang licik ini. Dia tidak yakin apakah dia bisa membunuhnya untuk membungkamnya. Dan bahkan jika dia percaya diri, dia tidak bisa dengan mudah bertindak dan melemahkan sisinya sendiri sebelum waktunya. Bagaimanapun, dia masih memiliki para pembudidaya Dao yang benar untuk dilawan. Wajah Zenithyin berkedut saat lelaki tua itu menyebut Menhuzi. Dia sebelumnya telah mengalami betapa menakutkannya seni iblis surgawi Menhuzi. Bahkan dengan penguasaan minor yang baru diperolehnya dari Heaven White Corp Sapphire-nya, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi pria itu. Jika secara kebetulan pria itu menggunakan dalih menerima anak muda itu sebagai murid, maka dia akan bersikeras untuk mengambil bagian terbesar dari harta itu. Dia tidak akan punya cara untuk mencegahnya. Kecuali kalau melihat bahwa dia tidak lagi mampu menjaga rahasia laba-laba Bloodjet, Zenithyin mulai memikirkan bagaimana dia tidak akan menderita bagian yang lebih kecil dari harta karun itu. Pada saat itu, hatinya bergejolak dan dia menatap lelaki tua itu dengan ekspresi aneh, samar-samar menebak arti di balik kata-katanya sebelumnya. Pria tua berjubah Konfusianisme itu tersenyum tipis menanggapi ekspresi anehnya dan mengirimkan pesan ke telinganya. Ekspresi Zenithyin mulai berfluktuasi tanpa henti. Transmisi suara lelaki tua itu pendek dan dia dengan cepat kembali berbicara dengan lantang, "Bagaimana dengan proposal ini?" Tanpa mengambil banyak waktu untuk berpikir, Zenithyin dengan murung berkata, "Baik, saya terima." Orang tua itu mengungkapkan ekspresi senang dan berkata, "Bagus, beginilah seharusnya." Dia kemudian melirik Han Li dan tanpa tergesa-gesa berkata, "Sekarang, di antara kita berdua, menurutmu siapa yang lebih cocok untuk menjadi tuannya?" Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Zenithyin berkata, "Tentu saja, dia akan memutuskan siapa yang akan menjadi tuannya. Itu akan sedikit lebih adil." Pria tua itu menatap kosong sejenak sebelum mengungkapkan ekspresi aneh. Tapi setelah beberapa pertimbangan, dia mengangguk setuju. Ketika Zenithyin melihat ini, dia tersenyum yang jarang terlihat. Dia kemudian berbalik ke arah Han Li dan dengan acuh tak acuh berkata, "Kamu pasti sudah mendengar obrolan kami. Laba-laba Bloodjet Anda adalah sesuatu yang kami butuhkan dalam perburuan harta karun kami, sesuatu yang tidak dapat kami lepaskan dalam keadaan apapun. Jika Anda percaya saya tidak akan membunuh Anda karena Anda adalah penguasa dari binatang roh, maka Anda salah besar. Grandmaster ini kebetulan mengetahui metode yang mudah untuk memurnikan mayat roh. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, saya akan membunuh laba-laba Bloodjet dan memperbaikinya menjadi mayat iblis. Karena budidaya laba-laba Bloodjet akan sangat menderita karenanya, saya tidak akan melakukan ini kecuali saya dipaksa. Jika Anda takut akan kerugian apapun yang akan timbul dari keterlibatan Anda, maka Anda dapat menjadi salah satu dari murid kami dan menerima perlindungan kami. Juga, Anda akan memperoleh sebagian dari harta itu jika kami berhasil mendapatkannya. Karena Anda tampak sebagai orang yang cerdas, Anda seharusnya tahu apa yang harus dilakukan." Zenithyin dengan tenang meletakkan wortel dan tongkatnya, menyebabkan ekspresi Han Li berubah. Faktanya, Han Li mengutuk dalam hati tanpa akhir. Sejak lelaki tua berjubah Konfusianisme itu tiba, Han Li merasa tidak nyaman seolah-olah situasinya telah memburuk. Dia awalnya berharap dua eksentrik untuk bertarung di antara mereka sendiri, memungkinkan dia untuk menyelinap pergi dalam kekacauan berikutnya. Tapi dia tidak berharap rubah tua yang licik itu mencapai kesepakatan hanya setelah beberapa patah kata.
Sekarang, Han Li menganggap tidak ada kesempatan sedikitpun bahwa Bon Sage akan muncul untuk membantunya. Adapun menggunakan Bloodjet Spider sebagai ancaman, sepertinya itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Dia memperhitungkan bahwa jika dia benar-benar memerintahkan laba-laba Bloodjet untuk meledak sendiri, Zenith Yin akan buru-buru memperbaikinya. Tetapi karena hidupnya hanya tergantung pada utas ini, dia tidak mampu untuk mengutuk dirinya sendiri dengan membuat marah para pembudidaya Naschen Soul ini. Tampaknya jika dia tidak setuju, dia hanya akan bertemu dengan kematian. Chapter 456. Menjadi murid Zenith Yin. Saat Han Li berpikir untuk mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba mendengar transmisi suara dari awam King Yi. Han Li, orang tua ini belum menerima seorang murid seumur hidupnya dan tidak akan hidup lebih lama lagi. Jika Anda menjadi murid saya, maka warisan saya, harta sihir, dan yang lainnya akan diwarisi oleh Anda. Anda tidak akan menemukan keberuntungan seperti itu di tempat lain. Suara awam King Yi penuh dengan daya pikat. Han Li mengerti bahwa kata-katanya pasti dilebih-lebihkan, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan tergoda. Sebelum dia bahkan bisa memikirkannya, dia mendengar suara muram Zenith Yin. Anak muda, terlepas dari apa yang eksentrik telah janjikan padamu, aku ingin mengingatkanmu bahwa dia adalah seorang kultivator nakal, orang yang menapaki jalan yang menyendiri. Selain pulau terpencil, ia memiliki beberapa harta lainnya. Bahkan jika Anda mewarisi segalanya darinya, itu tidak akan berarti banyak. Namun, Pulau Zenith Yin saya berbeda. Tidak hanya ada banyak pembudidaya, tetapi juga memiliki pengaruh besar. Sebagai murid pribadi saya, Anda akan memiliki pengaruh yang tak terbayangkan di pulau itu. Terlepas dari apakah itu pasangan kultivasi yang cantik atau bahan pil dan alat yang berharga, Grandmaster ini akan mengizinkan Anda untuk memilihnya. Saya juga melihat bahwa Anda berjalan cukup dekat dengan roh peri Valet Sekte Suara Indah. Jika Anda memiliki minat padanya, itu bisa ditangani. Selama Anda berjanji untuk menjadi murid saya pribadi akan membawanya ke Pulau Zenith Yin untuk menjadi kuali tungku Anda. Insentif ini seharusnya sangat memuaskan Anda. Zenith Yin sangat langsung, mencantumkan banyak kondisi dalam toren. Namun, ini bukan akhir. Suara Bon Sage segera memasuki telinganya. Han muda, ambil murid pengkhianatku sebagai master. Dengan begitu, kita bisa mencari peluang yang menguntungkan untuk membunuhnya. Jangan lupa, saya satu-satunya orang yang tahu formula pil untuk penyempurnaan ginseng roh 9 kal. Sebaiknya kamu melakukan apa yang aku sarankan, kalau tidak, kata-kata Bon Sage dipenuhi dengan ancaman yang jelas. Han Li dalam hati memutar matanya. Masing-masing dari mereka memiliki motif tersembunyi, dan dia akan sangat menderita jika dia tidak berhati-hati. Dalam pikirannya sendiri, jika dia benar-benar ingin mengambil master, maka dia secara alami akan memilih orang tua berjubah Konfusianisme. Meskipun dia tidak akan menerima banyak manfaat besar, dia tidak akan terjerat dengan kekacauan hubungan yang mengerikan. Itu akan jauh lebih damai, dan dia tidak akan terlibat dengan pertengkaran lagi. Adapun pil obat Zenith Yin, wanita cantik, dan teknik, Han Li tidak terlalu tertarik. Pembicaraan tentang roh peri Valet semakin tidak menarik baginya. Tapi dengan transmisi suara Bon Sage, Han Li harus hati-hati mempertimbangkan kembali. Memantapkan jiwa yang baru lahir adalah tujuan berikutnya di jalan menuju keabadian. Meskipun masih cukup lama, resep pil masih sesuatu yang harus dia dapatkan. Dengan pemikiran itu, Han Li menundukkan kepalanya dan mulai bergumam pada dirinya sendiri, merenungkan apa yang akan diperoleh atau hilang. Ekspresi Han Li berubah beberapa kali dalam waktu singkat sebelum dia mengangkat kepalanya. Kata-katanya berikutnya adalah musik di telinga Zenith Yin dan kekecewaan lelaki tua berjubah Konfusianisme itu. Yang ini sudah lama mendengar tentang reputasi hebat Pulau Zenith Yin. Junior ingin menerima beberapa petunjuk dari senior Wu. Pilihan yang bagus, Han Li.
Grandmaster ini pertama-tama akan menerima Anda sebagai murid dalam nama. Ketika kita nanti kembali ke Pulau Zenith Yin, saya akan mengadakan upacara bagi Anda untuk menjadi murid resmi. Cincin Yin yang mendalam ini adalah seperangkat harta kuno yang saya peroleh ketika saya masih muda, dan saya telah memberikannya kepada masing-masing murid pribadi saya. Karena itu adalah kenang-kenangan dan harta pelindung, pastikan untuk merawatnya dengan baik. Zenith Yin memahami nilai pukulan ketika setrika masih panas. Dia segera mengambil cincin abu-abu gelap dari tangannya dan menyerahkannya kepada Han Li. Han Li menerimanya dengan sedikit terkejut dan dengan hati-hati melihatnya. Cincin itu kira-kira sebesar yang diharapkan, tapi itu terukir dengan beberapa karakter jimat misterius yang melepaskan cahaya biru pucat. Orang bisa mengatakan bahwa itu tidak biasa dalam sekejap. Saat Han Li merasakan kegembiraan, dia mendengar Bon Sage mengejek. Cincin Yin yang mendalam, tampaknya murid pengkhianat saya telah dengan bersih menghilangkan jejak keberadaan saya. Ini jelas merupakan harta karun kuno yang telah saya berikan kepadanya, Cincin Yin Yang. Dia benar-benar mengubah namanya. Jangan terlalu bersemangat. Meskipun Cincin Yin dapat melindungi tubuh Anda dan menolak serangan, cincin yang dimilikinya dapat digunakan untuk menahan Anda. Jika Anda mencoba menggunakannya ketika Anda berurusan dengannya, Anda hanya akan menemui ajal Anda sendiri. Ketika Han Li mendengar ini, dia tidak mengungkapkan keanehan apapun saat dia dengan hormat mengucapkan terima kasih kepada Zenith Yin. Namun, dia hanya bisa menghela nafas dalam hati. Dengan perencana yang begitu dalam dan licik seperti Zenith Yin di sisinya, dia pasti sangat waspada. Jika tidak, dia akan mengalami nasib buruk. Dia sekarang berharap Bon Sage benar-benar memiliki metode untuk membunuh Zenith Yin. Jika tidak, dia nantinya harus bergabung dengan Pulau Zenith Yin dan dengan patuh menjadi murid Zenith Yin yang eksentrik. Selain itu, bahkan jika Han Li benar-benar ingin menjadi murid yang taat dan tulus, Zenith Yin mungkin tidak tulus menerimanya. Apakah Zenith Yin akan menjadi bermusuhan atau tidak setelah semua dilakukan, adalah masalah lain yang harus diperhatikan. Mengikuti Zenith Yin dengan setia bukanlah pilihan. Sampai sekarang, dia hanya bisa berimprovisasi saat peristiwa berlangsung, karena dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukan sebaliknya. Meskipun Han Li sangat menyadari bahwa dunia kultivasi adalah tempat yang lemah menjadi mangsa bagi yang kuat, dia tidak merasakan ketidakberdayaan seperti itu sejak dia berada di yayasan pendirian. Dia sebelumnya telah menemukan dirinya dalam keadaan berbahaya berkali-kali sebelumnya, tetapi dia mampu menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengatasi rintangan. Tetapi jika dia sekarang harus menghadapi seorang pembudidaya Nas Chensol, dia tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun. Ini semua menyebabkan dia bertanya-tanya apakah dia dilahirkan di bawah bintang terkutuk. Namun, ini adalah pemikiran yang lewat. Dia hanya berpikir untuk mengikuti Bon Sage dan menyelidiki rahasia dari fragmen peta dari rasa ingin tahu. Bagaimana dia bisa mendaratkan dirinya di mata para pembudidaya Nas Chensol? Han Li sedikit menyesali pilihannya. Menekan keluhan mendalam yang tidak bisa diungkapkan, dia memaksa dirinya untuk bertindak bersemangat dan bahagia. Setelah melihat Han Li mengenakan cincin Yin yang mendalam dan dengan hormat berterima kasih padanya, Zenith Yin cukup puas. Setelah mendiskusikan beberapa hal dengan lelaki tua itu, dia menyuruh Han Li mengikuti di belakangnya. Hari itu hampir berakhir. Jika mereka tidak bergegas ke ngarai, mereka akan selamanya terperangkap di sini. Karena itu, Han Li mengambil laba-laba blotjatnya sebelum terbang melintasi cakrawala bersama yang lain. Sepanjang jalan, Zenith Yin dengan senang hati mengobrol dengan Han Li dan mengambil inisiatif untuk menunjukkan beberapa kesalahan dalam kultivasi Han Li, yang sangat bermanfaat bagi Han Li. Han Li hanya bisa menghela nafas. Ada perbedaan yang cukup besar dalam jalur kultivasi bagi mereka yang memiliki pemandu dan mereka yang tidak. Ketika Wu Chou melihat ini, wajahnya membawa jejak kebencian. Meskipun dia berusaha menyembunyikannya dengan sekuat tenaga, Han Li masih bisa merasakan permusuhannya yang luar biasa. Tetap saja,
Han Li pura-pura tidak menyadari hal ini dan tidak memperhatikannya lagi. Mereka berempat terbang dengan cepat. Sekitar 6 jam kemudian, mereka tiba di depan sebuah gunung yang tingginya sekitar 10.000 meter. Gunung yang sangat curam ini terbuat dari batu hitam dan abu-abu. Gunung itu terbelah dengan rapi di tengahnya dengan cara yang sangat halus. Itu bahkan terbelah melalui fondasi gunung, menghasilkan ngarai alami yang sangat besar. Tapi yang lebih aneh lagi adalah cahaya biru dan merah berkelap-kelip yang memisahkan pusat gunung menjadi dua. Itu tampak benar-benar dunia lain dari kejauhan. Saat ini, lebih dari 30 pembudidaya berpakaian berbeda duduk di pintu masuk ngarai dalam meditasi hening. Ekspresi mereka serius seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Zenith Yin dan 3 lainnya perlahan turun di tengah kelompok. Han Li mengalihkan pandangannya ke mereka, dan menemukan bahwa Yuan Yao berjubah hitam juga ada di antara mereka. Ketika Yuan Yao melihat Han Li menemani para pembudidaya jiwa iblis Dao yang baru lahir, dia mengungkapkan keheranan. Ketika Han Li mengalihkan pandangannya ke arahnya, dia dengan bingung memalingkan wajahnya, tidak berani menatap tatapannya. Han Li sedikit terkejut dan samar-samar menyadari sesuatu. Dia kemudian tanpa kata mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Dia tidak melihat roh peri valet atau pembudidaya laki-laki muda itu. Sepertinya mereka kembali ke pavilion tanpa niat menjalani jalur es dan api. Meskipun pembudidaya yang bermeditasi tampak serius, mereka tenang dan tenang, masing-masing memiliki sikap yang tidak biasa. Dalam hal budidaya, mayoritas dari mereka lebih unggul dari Han Li. Meskipun dia tidak tahu berapa banyak dari mereka yang memiliki kultivasi formasi inti yang terlambat, dia dapat mengatakan bahwa mayoritas dari mereka memiliki kultivasi formasi inti pertengahan. Adapun mereka yang memiliki budidaya formasi inti awal seperti Han Li dan Yuan Yao, hanya ada 7 dari mereka. Namun, semuanya terkumpul dan tampil penuh percaya diri. Setelah Han Li menyelesaikan pengamatannya, dia sedikit mengernyit. Tidak ada pembudidaya Naschen Soul lain yang hadir selain Zenith Yin dan Awam King Yi. Melihat ini, Zenith Yin menemukan area yang bagus dan duduk. Wu Chou secara alami mengikuti dan duduk di sampingnya. Han Li, istirahatlah di samping tuanmu. Zenith Yin berbicara, dengan asumsi peran tuan lembut Han Li. Han Li tidak ingin mendekati eksentrik, tetapi di bawah tatapan Zenith Yin, dia hanya bisa memaksa dirinya untuk menurut dan duduk di sampingnya. Chapter 457. Seni Iblis Surgawi. Saat Han Li duduk, dia mendengar ledakan sonik dari langit yang jauh. Wan Tianming dan 2 pembudidaya Naschen Soul Raiteus Dao lainnya muncul dan turun ke tanah. Ketika mereka melihat Zenith Yin dan Awam King Yi, mereka mencibir dan berkumpul di lokasi lain. Mereka saling berbisik, mendiskusikan beberapa hal rahasia. Ketika Zenith Yin melihat ini, dia mendengus dan segera menutup matanya tak lama kemudian. Han Li tidak mungkin setenang Zenith Yin. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke tempat lain seolah-olah dia sedang mengamati sesuatu. Namun, jika seseorang memeriksa Han Li dengan penuh perhatian, orang akan menemukan bahwa tatapannya tidak fokus dan dia benar-benar lalai. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan makan, 6 pembudidaya lagi tiba berturut-turut. Kedua tetua istana bintang berpakaian putih juga bergegas. Sekarang, hanya ada 1 pembudidaya Naschen Soul yang belum tiba, Men Huzi. Dalam 1 jam berikutnya, Men Huzi belum muncul, menyebabkan Wan Tianming dan pembudidaya Dao benar lainnya untuk melihat Zenith Yin dan Awam King Yi dengan ekspresi aneh. Meski begitu, keduanya tetap terlihat tenang. Saat Han Li lebih dekat dengan keduanya, dia bisa melihat sedikit ketakutan di mata mereka. Absennya Men Huzi jelas mengkhawatirkan kedua iblis Dao yang eksentrik, karena mereka tidak akan bisa menandingi Dao yang benar tanpa dirinya. Seiring waktu perlahan berlalu, Zenith Yin dan Awam King Yi tidak lagi mampu mempertahankan wajah tenang mereka.
Ekspresi mereka menjadi tegas saat mereka mulai berulang kali menatap ke arah langit. Meskipun langit tidak menunjukkan indikasi waktu berlalu dan selalu cerah, Han Li mengira hari itu akan segera berakhir. Mungkinkah Menhuzi, sosok teratas dari Iblis Dao, mengalami kecelakaan di Aula Heaven Void? Han Li bertanya-tanya. Dalam keadaan seperti itu, apakah ini akan menguntungkan atau merugikan baginya? Dengan para pembudidaya Iblis Dao yang semakin gelisah, para pembudidaya Dao yang benar menjadi semakin jahat. Segera, peluit yang menusuk mencapai mereka dari langit yang jauh. Peluit ini sangat keras dan menjadi lebih sering dan melengking seiring berjalannya waktu, menyebabkan semua pembudidaya di dekatnya tampak bingung. Tetapi ketika Zenith Yin dan lelaki tua berjubah Konfusianisme mendengar ini, ekspresi mereka menjadi santai dan mereka saling memandang sambil tersenyum. Pria tua berjubah Konghucu itu tersenyum dan dengan lembut berkata, "Sepertinya suasana hati Menhuzi cukup baik. Dia seharusnya mendapatkan panen yang tidak terduga." Apa yang tidak terduga? Paling-paling dia akan memetik buah Genesis tanpa komplikasi. Zenith Yin menggelengkan kepalanya dan berbicara tanpa khawatir. Awam King Yi tersenyum, tetapi ketika dia berpikir untuk mengatakan sesuatu, bola cahaya kuning melintas di langit yang jauh dan melesat ke arah mereka seperti bintang jatuh. Dalam sekejap, semua orang menatap langit. Mata Han Li membentuk ekspresi aneh, mengandung ketakutan tersembunyi saat dia menatap bola cahaya. Han Li tidak bisa menahan diri. Para pembudidaya lain yang melihat kekuatan seni iblis surgawi untuk pertama kalinya juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Di bawah penutup bola cahaya kuning, Menhuzi tampak sangat aneh, menyerupai dewa iblis yang menakutkan. Tidak hanya tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, tetapi kulitnya juga tertutupi oleh sisik emas seukuran koin. Sisik-sisik itu tampak bercahaya seperti emas murni dan bersinar dengan cahaya yang agung dan dingin, meninggalkan kesan tidak dapat dihancurkan selamanya. Di sisi Zenith Yin, Wu Chou tersentak dan berbicara dengan linglung, "Itu adalah seni iblis surgawi?" Tampaknya benar-benar menakutkan, sepertinya dia cukup kagum dengan penampilan Menhuzi. Zenith Yin dengan dingin melirik Wu Chou dan berkata dengan sedikit kesal, "Itu hanya cangkang kura-kura. Ketika saya telah menyempurnakan seni Yin yang mendalam ke alam kesempurnaan, itu tidak akan lebih lemah dari seni iblis surgawi." Ini tiba-tiba menyebabkan Wu Chou mengingat bahwa leluhurnya sendiri memiliki hubungan yang buruk dengan Menhuzi. Bukankah pujiannya terhadap Menhuzi sengaja memprovokasi Zenith Yin? Dia kemudian berulang kali memuji tuannya dengan penampilan malu sebelum diam. Di langit, Menhuzi menyapu pandangannya melewati mereka dan segera melihat Zenith Yin dan yang lainnya. Dia jatuh ke arah mereka, menyebabkan tanah di dekatnya bergetar saat mendarat. Setelah mendarat, sisik Menhuzi ditarik dari tubuhnya, dan cahaya keemasannya berangsur-angsur memudar. Tampaknya Brother Man memiliki panen yang sangat sukses. Kenapa lagi kamu akan sangat bahagia? Pria tua berjubah Konfusianisme itu menangkupkan tangannya ke arahnya dengan senyum berseri-seri. Kegembiraan Menhuzi sirna begitu mendengar pertanyaan lelaki tua itu. Dia menjawab tanpa ragu-ragu, "Hehe, saya telah membuat beberapa keuntungan. Aku membunuh kodok bergaris es di dekat pohon buah Genesis. Inti dalamnya akan terbukti sangat bermanfaat bagi seni iblis surgawiku." Zenith Yin dan Awam King Yi menemukan ini bertentangan dengan harapan. Mereka saling memandang dengan cemas, tidak tahu apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Setelah jeda beberapa saat, senyum Awam King Yi sebelumnya dipulihkan, dan dia berkata, "Kalau begitu saya harus memberi selamat kepada rekan Daoismen. Jika seni iblis surgawi Anda berkembang, Anda akan memiliki kekuatan yang sama dengan Arksain dari 6 jalan dan Sage bintang surgawi." Setelah itu, Zenith Yin juga mengucapkan selamat kepadanya dengan ekspresi tenang. Menhuzi terkekeh dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia tampak sedikit bingung ketika matanya tertuju pada Han Li. Dia tetap sedikit bingung sebelum matanya anehnya berkilau dan melepaskan jejak tekanan yang mencengangkan.
Menahan beban berat dari tekanan ini, Han Li langsung merasakan tubuhnya tegang, tidak mampu bergerak seolah-olah setiap anggota tubuhnya dibebani oleh 1000 kilogram. Tapi yang paling mengejutkan Han Li adalah perasaan tatapan dingin Menhuzi yang melewati pikiran dan tubuhnya. Kulit Han Li menjadi pucat pasi, dan dia bereaksi dengan mengedarkan teknik pengembangan besar. Setelah beberapa saat, pikirannya menjadi stabil, mengembalikan sedikit darah ke wajahnya dan mengembalikan kendali tubuhnya kembali normal. Yi, Menhuzi hanya bisa tercengang. Dia segera mengungkapkan jejak kejutan yang menyenangkan, tetapi ketika dia berpikir untuk melakukan sesuatu yang lain, Zenith Yin kabur dan muncul di depan Han Li. Zenith Yin mengimbangi tekanan memaksa Menhuzi dan dengan tenang bertanya, "Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu menggertak murid juniorku?" "Murid junior?" Menhuzi menatap kosong sejenak sebelum tampak murung. Setelah melirik Wu Chou dengan jijik, dia dengan belak-belakan berkata, "Zenith Yin, apakah kamu mengolok-olokku? Selain anak muda Wu Chou itu, murid lain apa yang kamu bawa ke aula Heaven Void?" Dia muncul seolah-olah dia berencana untuk menyerang jika dia ingin dikoreksi. "Hehe, Menhuzi, kamu salah paham. Teman muda Han Li baru saja diterima sebagai murid oleh rekan Taois Wu hari ini. Tidak heran mengapa rekan Daois Men tidak mengetahuinya." Awam King Yi buru-buru memberikan penjelasan dari samping. Saat ini, Han Li sangat penting bagi mereka. Itu wajar baginya untuk mencegah terjadinya kecelakaan. "Zenith Yin, apakah aku mendengar dengan benar? Anda menerima seorang murid saat di sini?" Menhuzi mengungkapkan keterkejutannya dan menilai Han Li 2 kali. "Meskipun dia hanya murid dalam nama karena saya belum melakukan upacara magang formal, teman muda Han Li sekarang menjadi anggota Pulau Zenith Yin. Saya harap Brother Man tidak akan memperlakukan saya terlalu keras." Zenith Yin berbicara dengan sedikit senyum. Menhuzi berkedip beberapa kali, menatap Zenith Yin dan Awam King Yi sejenak sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Han Li. Dia kemudian tertawa dan berkata, "Bagus, sangat bagus. Muridmu ini cukup baik. Tak perlu dikatakan, indera spiritualnya beberapa kali lebih besar dari cucumu itu. Jika Anda dengan hati-hati membinanya, dia akan memiliki prospek yang bagus di masa depan." "Hehe, prospek yang bagus memang." Kalimat terakhirnya itu sepertinya memiliki makna yang lebih dalam. Zenith Yin dan Awam King Yi benar-benar bingung dan saling memandang dengan bingung. Zenith Yin mengerutkan kening dan perlahan bertanya, "Apa maksud Brother Man?" "Tidak ada artinya. Murid dalam nama Anda cukup bagus. Apakah Anda tertarik untuk memberikannya kepada saya? Saya merasa anak muda ini cukup cocok untuk mengolah seni iblis surgawi saya." Menhuzi berbicara tanpa peduli, tetapi kata-kata itu sangat menakutkan sesama pembudidaya iblis Dao. Awam King Yi buru-buru mengubah topik pembicaraan. "Kakak pasti bercanda, teman muda Han telah menjadi murid Zenith Yin. Bagaimana dia bisa begitu santai berubah?" Menhuzi dengan muram tertawa dan mengelus jenggotnya. Dia tiba-tiba berbicara dengan nada dingin, "Hehe, jika Anda tidak bersedia, maka lupakan saja. Sejujurnya, menerima seorang murid terlalu merepotkan bagiku. Namun, mengapa rekan Dao King tumbuh begitu cemas untuk seorang murid dari Pulau Zenith Yin? Mungkinkah anak muda ini memiliki sesuatu yang tidak bisa diungkapkan?" Setelah ini dikatakan, ekspresi lelaki tua itu berubah sesaat sebelum dengan tenang melirik Zenith Yin. Chapter 458. Jalan Es dan Api. Ekspresi Zenith Yin sedikit berubah. Setelah hening sejenak, dia dengan tenang berkata, "Saudaraku, karena kamu memiliki keraguan, aku tidak akan menyembunyikan apapun. Murid juniorku akan terbukti sangat berguna selama perburuan harta karun kita di aula dalam. Saya harap Anda akan memaafkannya jika dia telah menyinggung Anda." Kata-kata Zenith Yin menyebabkan Han Li sangat kesal. Kapan dia bisa menyinggung Menhuzi?
Bukankah Menhuzi yang dengan paksa merebut pilar batu giok darinya dan meninggalkannya dengan perut penuh amarah? Secara alami, Han Li tidak berani mengatakan ini dan kata-kata itu tetap ada di benaknya. Dengan lambaian tangan, Menhuzi dengan malas berkata, menyinggung, "Aku bahkan tidak mengenali anak muda ini. Tidak ada pelanggaran, saya hanya melihat bahwa teknik kultivasinya cukup menarik dan saya ingin mengujinya. Tapi, bagaimana seorang pembudidaya formasi inti bisa berguna di aula dalam? Apakah Anda menipu saya?" Zenitien mengerutkan kening dan ragu-ragu sejenak. Setelah itu, dia memberikan pandangan indikatif kepada Awam King Yi. Awam King Yi samar-samar tersenyum dan mengirim transmisi suara kepada Menhuzi. Melihat sikap tertutup keduanya, Menhuzi mengungkapkan sedikit penghinaan. Tapi setelah dia mendengar transmisi, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia menatap Han Li dengan kaget. Menhuzi kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada lelaki tua itu dengan transmisi suara dan tiba-tiba menyadari, mengungkapkan ekspresi dingin. Menhuzi menyipitkan matanya dan menatap Zenitien dengan tatapan tajam. Dia berkata dengan cara yang mengesankan, "Zenitien, saya bertanya-tanya mengapa Anda secara misterius menerima seorang murid. Jadi ternyata kamu benar-benar membuat rencana yang bagus. Tidak perlu marah seperti itu, Saudara Men. Jika Anda menemukan masalah serupa, mungkin Anda akan menggunakan metode serupa. Selain itu, kami telah mengungkapkan masalah ini kepada Anda dan tidak berniat memonopoli panen. Kami akan mengandalkan Brother Men dalam perburuan harta karun yang akan datang." Zenitien dengan tenang berkata. Setelah berpikir sejenak, ekspresi Menhuzi menjadi tenang, dan dia berkata, "Jika saya tidak mengambil tindakan, Wan Tianming dan kelompok munafiknya tidak akan memberi Anda kesempatan untuk mengambil harta itu. Jadi mari kita selesaikan bisnis ini terlebih dahulu. Jika Anda mendapatkan harta itu, bagaimana kita membaginya? Bagaimana kalau kita membagi harta itu menjadi 4? Termasuk teman muda Han, setiap orang akan mendapat bagian." Awam King Yi telah lama mempertimbangkan pertanyaan ini dan segera menjawab. Jawaban ini membuat Menhuzi marah. Dengan ekspresi mengejek, dia berkata, "King Yi, apakah kamu benar-benar berpikir aku begitu mudah ditipu? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda akan dapat menangani Wan Tianming ketika saatnya tiba? Dan Anda benar-benar ingin membaginya secara merata di antara kami?" Orang tua itu menghela nafas dan menjawab dengan tertawa kecil, "Jangan marah, Saudara Men. Memang benar bahwa pikiranku tidak sepenuhnya adil. Bagaimana perasaan Brother Men bahwa itu harus diputuskan?" Menhuzi berbicara dengan ekspresi serius. "Saya tidak peduli berapa banyak yang Anda semua terima, saya membutuhkan setengah dari harta itu. Lagi pula, Wan Tianming saja sudah lebih dari cukup untuk menghadapi kalian berdua. Jika saya akan mengambilnya, maka adil jika saya mendapatkan setengahnya." Kata-kata Menhuzi tidak mengejutkan Zenitien dan lelaki tua itu. Mereka jelas mengharapkan dia untuk membuat tuntutan besar. Zenitien tanpa tergesa-gesa berkata, "Setengah penuh, makan Brother Men benar-benar hebat. Tapi jangan lupa bahwa tanpa bantuan murid juniorku, peluang kita untuk mendapatkan harta karun itu sangat rendah. Murid saya juga membutuhkan bagian." Seorang kultivator formasi inti juga mendapat bagian di antara kita? Menhuzi dengan jijik melirik Han Li. Ekspresi Han Li bergerak sejenak sebelum menjadi tenang. Hei, jika dia hanya seorang kultivator nakal, dia jelas tidak akan berhak atas bagian dari harta Heaven Void Cauldron. Tapi karena dia adalah muridku, dia akan mendapatkannya. Zenitien tidak mau mundur. Ekspresi tegas muncul di wajah Menhuzi. Tepat ketika dia berpikir untuk mengatakan sesuatu, lelaki tua itu bergegas untuk mengusulkan kompromi, "Tidak perlu bertarung. Bagaimana dengan ini? Saat kita mendapatkan harta itu, kita akan membagi harta itu menjadi 5. 2 saham akan diberikan kepada Brother Men dan 3 lainnya akan diberikan kepada kita semua. Tentunya, itu adil." Menhuzi menatap kosong sejenak, sebelum membelai janggutnya dalam diam.
Zenith Yin segera menyatakan posisinya dengan suara berat, saya menemukan kondisi ini dapat diterima. Bagaimana menurutmu, Saudara Men? Bagus. Meskipun saya masih belum puas, ini lebih baik dari proposal sebelumnya. Menhuzi mengerutkan alisnya dan berbicara dengan nada kesal. Dia sudah mengetahui bahwa Zenith Yin dan lelaki tua itu telah bergandengan tangan, dan bahwa kondisi yang diusulkan kemungkinan adalah garis bawah mereka. Karena itu, dia tidak dapat menekan mereka terlalu kuat. Saat para eksentrik iblis Dao sedang mendiskusikan bagaimana membagi harta mereka yang belum diperoleh, Wan Tianming dan para pembudidaya Dao yang benar juga mengadakan diskusi rahasia tentang harta itu. Master Sekte Wan, seberapa yakinkah Anda bahwa ulat sutra berulir emas Anda akan mampu mengeluarkan Heaven Void Cauldron? Ada banyak ahli di masa lalu yang berpikir untuk mendapatkan harta ini, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berhasil. Saya khawatir kami juga tidak akan berhasil. Pendeta Tao Tian Wuzi berbicara dengan khawatir. Wan Tianming dengan tenang berkata, tenanglah. Sementara kerajinan sutra berulir emas saya tidak memiliki peluang tinggi, kami mendapatkan bunga langit azure. Selama saya memberikannya kepada ulat sutra ketika kita memperoleh harta dan mengerahkannya secara berlebihan, kita akan memiliki setidaknya 4% peluang untuk berhasil. Itu sudah bisa dianggap tinggi. Dao yang rendah hati ini juga mengetahui hal ini. Saya hanya merasa tidak nyaman ketika memikirkan masalah ini. Saya malu. Sepertinya kultivasi saya sendiri kurang dan pikiran saya harus lebih dipoles. Tian Wuzi berbicara dengan sedikit malu. Wan Tianming terkekeh, hehe, saya juga sangat khawatir bahwa kedua orang tua aneh itu, orang bijak bintang surgawi, akan memperoleh harta dari Heaven Void. Itu hanya sifat manusia karena kita hanyalah kultivator belaka. Kami tidak tanpa keinginan seperti dewa sejati. Petani tua itu kemudian berkata, namun, Master Sekte Wan sebaiknya mengawasi para pembudidaya iblis Dao itu. Mereka diam-diam membicarakan sesuatu. Mereka tampaknya baru saja mengalami perselisihan internal, tetapi sekarang mereka bercanda seolah-olah tidak ada yang terjadi. Apakah para pembudidaya iblis Dao itu merencanakan sesuatu? Setelah mendengar ini, Wan Tianming melihat para pembudidaya iblis Dao di kejauhan yang telah menyelesaikan negosiasi mereka dan mengejek. Kemudian dengan ekspresi serius, dia berkata, meskipun teknik dan kekuatan iblis Dao sangat kuat, temperamen mereka mudah terdistorsi. Beberapa tampilan aneh tidak luar biasa. Tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Bahkan jika kita gagal dalam usaha kita, kita juga harus memastikan bahwa Heaven Void Cauldron tidak jatuh ke tangan Dao Iblis. Lagi pula, ular api mutan Zenith Yin juga merupakan binatang roh yang mampu memperoleh harta karun itu. Sekte Master Wan berbicara dengan benar. Jika Iblis Dao mendapatkannya, mereka akan berkembang. Mengingat kelemahan Istana Bintang saat ini, kami tidak dapat membiarkan Iblis Dao menggantikan Istana Bintang sebagai hegemon Laut Bintang yang tersebar. Tian Wuzi berulang kali menganggukkan kepalanya. Wan Tianming sangat senang dan berpikir untuk mengatakan sesuatu lagi ketika cahaya biru merah dari gunung besar tiba-tiba berkembang. Dinding di dekat pintu masuk ngarai mulai bergetar hebat, membelah dua lorong terpisah. Tampaknya mereka mengarah ke ngarai. Sebuah lempengan batu setinggi 1 meter muncul di setiap pintu masuk dengan tulisan, Jalan Kristal Mendalam, dan Jalur Batu Cair, dalam huruf kuno. Tiba-tiba, para pembudidaya yang paling dekat dengan pintu masuk buru-buru maju selangkah. Mereka yang mendekati pintu masuk ke Path of Molten Rock menjadi ringan dan merasakan mulut mereka kering dari embusan panas terik yang terbang melewati mereka. Adapun mereka yang berada di dekat pintu masuk ke Path of Profound Crystal, itu terus-menerus memancarkan aura putih sedingin es. Siulan samar dari angin kencang menyebabkan hati seseorang menjadi dingin. Setelah melihat jalan muncul, Zenith Yin berdiri dengan semangat yang bangkit. Dia berbicara kepada Han Li dengan suara penuh perhatian, Han Li, ayo pergi. Kami akan berkumpul lagi di sisi lain jalan api dan es. Meskipun saya tidak mampu secara pribadi membawa Anda melalui mereka,
Saya akan memberi Anda harta untuk menahan dingin atau panas tergantung pada jalan apa yang Anda pilih. Ketika Hanli melintasi kabut hantu, dia telah diberitahu tentang jalan api dan es oleh roh peri Valet. Dia tahu bahwa setelah menginjakan kaki di lorong, dia akan diteleportasi ke area yang telah ditentukan di ngarai. Sangat kecil kemungkinan dia akan diteleportasi bersama dengan orang lain seperti yang telah ditegaskan kembali oleh Zenith Yin. Setelah beberapa pemikiran, Hanli perlahan berkata, "Aku akan berjalan di jalur batu cair. Saya kebetulan memiliki beberapa pakaian tahan api yang mungkin terbukti berguna." Zenith Yin mengeluarkan liontin giok biru tua dari kantong penyimpanannya tanpa ragu-ragu dan menyerahkannya kepada Hanli. "Baiklah, jaga ini baik-baik. Dengan item ini, Anda seharusnya tidak memiliki masalah melewati uji coba, mengingat kultivasi Anda." Ketika Menhuzi melihat ini, dia dengan tulus tersenyum dan berkata, "Ini benar-benar tidak terduga." Orang kikir seperti Zenith Yin sebenarnya menunjukkan momen kemurahan hati. Bukankah itu lambang badak putihmu? Chapter 459. Perjalanan. Zenith Yin tidak menjadi marah, malah membalas dengan memutar matanya dan tertawa, "Kultivasi murid juniorku terlalu dangkal. Sebagai tuannya, wajar saja jika aku menjaganya. Meskipun White Rhino Emblem dapat dianggap berharga, saya berencana untuk mengambil Path of Profound Crystal sehingga item ini tidak akan berguna bagi saya. Jika saya tidak salah, Brother Man juga memiliki Glacial Ice Pearl. Mengapa tidak meminjamkannya kepada murid saya? Tentunya rekan Daoi tidak ingin murid junior saya mengalami kecelakaan apapun sebelum dia memasuki aula dalam. Aku tidak bisa membiarkan anak muda itu mati dengan mudah sebelum Heaven Void Cauldron diamankan. Saya memperoleh Glacial Ice Pearl ini dari Glacial Carp selama tahun-tahun awal saya. Betapa beruntungnya bagimu, anak muda." Dengan mengatakan itu, Menhuzi mengeluarkan mutiara putih berkabut seukuran ibu jari dan melemparkannya ke Hanli. Hanli merasa senang dan mengucapkan banyak terima kasih setelah menerima barang tersebut. Meskipun dia tahu harta ini hanya diberikan kepadanya karena laba-laba Bloodjet-nya, mereka akan mengizinkannya melewati jalur batu cair dengan aman. Itu persis apa yang dia inginkan. Meskipun Glacial Ice Pearl bersinar dengan cahaya putih yang mirip dengan White Rhino Emblem, itu jauh lebih dingin saat disentuh, menyebabkan tangannya gemetar karena rasa dingin yang menusuk. Dia buru-buru meletakkannya di kantong penyimpanannya, karena tampaknya lebih berharga dari keduanya. Ketika Awam King Yi melihat ini, dia tertawa kecil dan memasuki jalan kristal mendalam dengan kabur. Ketika pembudidaya lain melihat ini, mereka mulai berturut-turut memasuki ngarai yang telah mereka pilih sebelumnya. Setelah hanya beberapa saat, sebagian besar pembudidaya sudah memasuki ngarai. Zenith Yin melirik Hanli dan dengan ramah berkata, "Hanli, bagaimana kalau kamu berangkat? Kita akan bertemu lagi di akhir dalam beberapa hari." Hanli tidak melihat alasan untuk tidak setuju dan menuju ke jalan batu cair. Saat dia berjalan ke depan, dia menyapu pandangannya dengan ekspresi tenang, menghasilkan perasaan cemas. Iblis tua itu, Bonsage, masih belum muncul. Mungkinkah dia berubah pikiran dan menyelinap pergi sendiri? Hanli tidak bisa tidak berasumsi yang terburuk. Bagaimanapun, hati manusia tidak dapat diprediksi. Dia bisa saja mengubah kekuatannya setelah melihat kekuatan besar Zenith Yin. Jika Bonsage benar-benar meninggalkannya, Hanli akan terus terang menggunakan informasi Bonsage sebagai alat tawar-menawar dengan Zenith Yin untuk menjamin hidupnya. Kilatan tak menyenangkan bersinar dari mata Hanli saat dia memikirkan ini. Tindakannya telah menarik perhatian orang lain. Saat Hanli merasa sedikit menyesal, suara Bonsage tiba-tiba memasuki telinganya, "Jangan melihat sekeliling. Saya tersembunyi di dekatnya dan belum mengungkapkan diri saya. Lakukan yang terbaik, saya akan bertemu Anda lagi setelah persidangan ini selesai." Hanli merasa lega setelah pulih dari keterkejutannya dan berjalan menuju lorong dengan langkah besar.
Angin panas bertiup melewati Han Li tepat saat dia melangkah ke lorong, menyebabkan dia merasakan panas yang menyengat di tubuhnya. Han Li mengerutkan kening dan dengan penuh perhatian melihat ke depan. Lorong itu lebarnya 6 meter dan tidak bisa dianggap terlalu tinggi. Namun, jalan ke depan bersinar dengan cahaya merah yang menyilaukan, menempatkan ketakutan di hati orang-orang yang melihatnya. Han Li menjilat bibirnya yang kering dan memelototinya sejenak sebelum bergerak maju. Setiap langkah yang dia ambil terasa seolah-olah suhunya naik. Setelah 30 langkah, Han Li tidak lagi mampu bergerak maju. Angin panas yang sesekali bertiup melewatinya dan suhu di sekitarnya yang sudah panas menyebabkan tubuhnya terasa sakit. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Han Li menutupi tubuhnya dengan penghalang atribut air. Kecemerlangan biru tua segera meredakan panas yang menyengat. Dia kemudian menepuk kantong penyimpanannya dan seberkas cahaya biru terbang ke tangannya, jubah penolak api. Han Li segera mengenakan jubah tanpa banyak berpikir dan tiba-tiba merasakan hawa dingin dari tubuhnya. Dengan semangat yang bangkit, Han Li terus maju. Setelah selusin langkah, dia melihat kilatan cahaya tiba-tiba. Dinding lampu merah menghalangi jalannya. Setelah melirik ke dinding cahaya, dia berjalan dengan kepala terlebih dahulu. Dia bisa mendengar langkah kaki bergema dari belakangnya. Dia tidak tertarik untuk bertemu dengan pembudidaya lain. Setelah serangkaian fluktuasi yang memusingkan dari dalam lampu merah yang menyilaukan, panas yang hilang muncul kembali dalam serangan balik yang kejam dan sombong. Penghalang cahaya birunya tidak dapat bertahan dan mulai berkedip seolah-olah akan runtuh. Belum pulih dari pusingnya, Han Li menjadi sangat ketakutan dan buru-buru mengedarkan kekuatan spiritual ke seluruh tubuhnya. Setelah menstabilkan penghalang, dia memeriksa sekelilingnya. Dia melihat batu merah kirmizi, tanah kuning, tanaman yang memancarkan cahaya merah, dan langit merah tua yang kabur. Semuanya ternoda dengan warna api. Bahkan saat dilindungi oleh penghalangnya dan jubah penolak api, dia bisa dengan jelas merasakan udara yang panas. Han Li menarik napas dalam-dalam dengan ekspresi cemberut. Di bawah suhu ini, dia hanya bisa bertahan selama 5 jam. Dia mengira dia tidak perlu menggunakan harta apapun dan dapat dengan mudah melewatinya. Tetapi menurut apa yang dikatakan Fairy Violet Spirit, dalam percobaan kedua, jalan api dan es, pembudidaya tidak bisa terbang dan hanya bisa perlahan melangkah maju dengan berjalan kaki. Karena itu, mereka yang diteleportasi lebih jauh harus menghabiskan beberapa hari berjalan gelisah sebelum tiba di ujung ngarai. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan sambil hanya mengandalkan kultivasi seseorang. Itu akan membutuhkan penggunaan harta yang menghalangi elemen masing-masing dari setiap jalur. Selain itu, jalan itu bukanlah satu-satunya bahaya yang dihadapi para pembudidaya di jalan itu. Ngarai mengumpulkan roh-roh iblis dari elemen masing-masing yang merupakan penghalang terbesar dalam persidangan. Selama setiap kejadian percobaan ini, sekitar setengah dari kematian yang diakibatkannya disebabkan oleh roh-roh iblis ini. Selain itu, mungkin ada pembudidaya tergeletak di penyergapan di sepanjang jalan, bertujuan untuk merampok harta orang lain. Ini adalah sesuatu yang selalu terjadi. Lagi pula, semakin dekat seseorang tumbuh ke ujung ngarai, semakin besar kemungkinan seseorang akan bertemu dengan pembudidaya lain. Peluang mereka untuk bertahan hidup akan sangat meningkat setelah merampok yang lain dari harta ketahanan unsur mereka. Kemungkinannya adalah beberapa pembudidaya yang merasa terlalu sulit untuk melanjutkan akan menyerang tanpa ragu-ragu. Han Li berdiri di tempat asalnya tanpa gerakan, memeriksa sekelilingnya dengan mata sipit dan merenungkan informasi yang dia miliki. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir teh, ekspresi Han Li bergerak. Dia kemudian mengeluarkan lambang badak putih dan menggantungnya di pinggangnya. Dia kemudian mengganti penghalang cahaya birunya dengan cahaya putih lambang giok. Dia tidak bisa menyia-nyiakan kekuatan sihirnya. Tetap diam untuk memulihkan kekuatan sihirnya adalah tindakan bunuh diri. Dia kemudian menoleh ke langit. Setelah mengidentifikasi arah matahari merah kabur dengan susah payah,
dia berangkat tanpa penundaan lebih lanjut. Terlepas dari tumpukan batu dan pohon aneh yang lurus sempurna, dia tidak melihat apapun di jalan saat dia perlahan terhuyung-huyung ke depan. Setelah beberapa saat berjalan di udara yang membakar, Hanli menemukan sepetak besar tumbuh-tumbuhan menghalangi jalannya yang bersinar dengan cahaya yang aneh dan berapi-api. Hanli mengerutkan kening setelah melihat tanaman aneh dan segera menembakkan bola air biru bercahaya ke arahnya. Setelah tumbukan, bola air mendesis dan berubah menjadi uap. Ekspresi Hanli sedikit berubah. Dia melihat ke samping tanaman tetapi tidak melihat jalan lain melewati vegetasi yang aneh. Setelah ragu-ragu, Hanli menggertakkan giginya dan mencoba melangkah melewatinya. Setelah berjalan melewatinya, Hanli mengetahui betapa menakutkannya jalan batu cair. Tanaman liar, ini lebih dekat dengan pedang api. Ketajaman dan panas mereka yang luar biasa menyebabkan dia kesakitan. Meskipun dia tidak menderita banyak kerusakan karena perlindungan dari White Rhino Emblem dan Fire Repulsing Robes, dia masih merasakan tusukan rasa sakit yang terus-menerus dari bawah pahanya saat dia dengan susah payah memaksa dirinya melewatinya. Setelah berjalan hanya 10 meter, Hanli terpaksa memindahkan penghalang cahaya atribut airnya. Meskipun ini akan dengan cepat menghabiskan kekuatan sihirnya, itu memungkinkan Hanli dengan cepat melarikan diri dari semak-semak yang terik. Memanfaatkan sepenuhnya shifting smoke steps-nya, dia berubah menjadi hantu biru yang kadang-kadang muncul di dalam cahaya merah yang menyilaukan. Dengan setiap penampilan, itu telah tumbuh lebih jauh. Di tempat lain di Path of Molten Rock berjalan seorang pria paruh baya. Dia adalah Buwu, seorang kultivator formasi inti yang terlambat dengan akar spiritual bumi dan api. Dia berhasil memperoleh kultivasinya saat ini dalam waktu kurang dari 300 tahun, menghasilkan ketenaran yang gemilang di wilayah laut setempat. Mereka yang dekat dengannya bahkan berpikir bahwa dia termasuk di antara mereka yang memiliki peluang tertinggi untuk naik ke tahap Nascent Soul dalam 100 tahun ke depan. Buwu sangat menikmati kekaguman dan pujian dari orang lain bersama dengan tatapan iri mereka. Namun, Buwu jelas memahami keadaannya sendiri. Jika bukan karena pil essence split kuno yang dia temukan di perut binatang iblis kelas 4 yang telah dia bunuh saat bepergian, dia kemungkinan masih akan bertahan di tahap pendirian yayasan. Pil obat itu telah membuatnya merasakan manisnya obat-obatan roh kuno, menyelamatkannya dari kultivasi pahit selama 100 tahun. Karena itu, dia telah membuat rencana untuk perjalanan ke Heavenvoid Hall ini dan telah membeli cacing naga api dengan harga mahal. Dia berencana untuk menantang Aula dalam pada saat gangguan dan menggunakan cacing untuk mendapatkan harta karun misterius kelas atas yang terkenal di seluruh laut bintang yang tersebar, Heavenvoid Cauldron. Dengan banyak harta yang terkandung dalam Heavenvoid Cauldron dan pil Heavenman yang dikabarkan, menerobos ke Nascent Soul Stage hanya akan selangkah lagi. Chapter 460. Jalan Hidup dan Mati. Ketika Busu memasuki aula Heavenvoid dan melihat begitu banyak eksentrik jiwa baru lahir muncul, dia merasa seolah-olah dia telah basah kuyup dalam air dingin. Setiap pembudidaya Nascent Soul yang tiba di sini secara alami akan pergi berburu harta karun di aula dalam. Heavenvoid Cauldron pasti yang paling penting di antara mereka. Meskipun pembudidaya Nascent Soul juga menghadiri pembukaan Heavenvoid Hall sebelumnya, hanya akan ada sekitar 4 dari mereka. Tapi sekarang, sebenarnya ada 8 pembudidaya Nascent Soul, menyebabkan harapannya tumbuh sangat samar. Tetapi karena dia sudah tiba, dia tidak mau kembali dengan pengecut. Karena itu, dia memasuki Path of Molten Rock, memegang sedikit harapan bahwa itu akan terbukti semulus sebelumnya dengan kabut hantu. Sejujurnya, dia memang memiliki ketakutan terhadap kabut hantu dan percobaan selanjutnya, batas ilusi fantastis. Namun, dia tidak terlalu memperhatikan jalan es dan api dan tidak pernah ragu apakah dia bisa melewatinya atau tidak. Ini karena dia mengembangkan seni kultivasi yang terkenal di antara lautan bintang yang tersebar, seni yang tenang.
Seni kultivasi ini telah dengan paksa memasukkan dirinya di antara 10 seni kultivasi mental teratas di antara teknik kultivasi api. Dia telah kehilangan hitungan berapa banyak musuh yang telah dia basmi, mengubah mereka seluruhnya menjadi abu dengan tranquil yang true fire miliknya. Karena itu, dia sangat percaya diri untuk menapaki jalan batu cair dan menahan panas dengan sangat mudah. Tentu saja, mengingat kultivasinya selama bertahun-tahun, dia tidak akan dengan arogan berpikir untuk menapaki jalan batu cair tanpa ragu-ragu. Dia juga telah menyiapkan 2 alat sihir proteksi kebakaran, tetapi bukan karena dia tidak ingin mempersiapkan lebih banyak lagi. Hanya saja membeli cacing naga api telah membuatnya hampir miskin. Dengan bantuan 2 alat sulap dan seni yang tenang, dia merasa bahwa dia akan dapat melintasi jalur batu cair tanpa masalah. Tapi sekarang, Busu merasakan penyesalan yang mendalam bergejolak di perutnya. Setelah waktu yang singkat di jalan, dia tiba-tiba menemukan bahwa meskipun efek tahan api yang menakjubkan dari seni yang tenang, dia dipaksa untuk terus menggunakan seni yang tenang dengan kekuatan penuh untuk menahan panas terik yang mengelilinginya. Pikiran awalnya untuk mengabaikan lingkungan yang tidak bersahabat ini tidak mungkin karena kekuatan sihirnya terkuras jauh lebih cepat dari yang dia perkirakan. Di luar aula Heaven Void, dia biasanya hanya perlu menggunakan seni yang tenang untuk menahan api yang membakar. Jelas bahwa panas yang dipancarkan oleh Path of Molten Rock benar-benar berbeda dari api biasa di luar. Ada beberapa batasan yang diberlakukan yang menekan seni kultivasi atribut api. Adapun 2 alat sihir tahan apinya, mereka memiliki efek yang sangat terbatas di lingkungan yang aneh ini, yang membuat Busu kecewa. Dalam 6 jam berjalan di jalan setapak, kekuatan sihirnya telah terkuras pada tingkat yang terlihat meskipun terus-menerus mengisi ulang ki spiritualnya dengan batu roh. Dia hanya bisa bertahan selama 1 hari lagi sebelum kekuatan sihirnya habis, membiarkan panasnya mengubah tubuhnya menjadi abu. Busu tentu saja tidak ingin jatuh di sini. Dia dengan gugup bergegas ke depan sambil menyapu pandangannya ke segala arah. Namun, sekelilingnya sunyi dan sama sekali tidak ada orang lain. Hal ini menyebabkan pikirannya untuk menjarah harta sihir tahan api milik orang lain menjadi musnah sebelum waktunya. Semakin jauh dia bergegas ke depan, semakin Busu merasa putus asa. Setelah 1/4 jam kemudian, Busu akhirnya berhenti dengan ketakutan yang terkandung di matanya. Meskipun dia memiliki teknik dan kekuatan sihir yang terampil, dia tidak memiliki harapan untuk tiba di ujung ngarai dengan kecepatan seperti ini. Selain itu, jika dia bertemu dengan kultivator lain dengan tergesa-gesa, kekuatan sihirnya akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Lupakan dia menyerang orang lain, dia kemungkinan akan dimangsa dirinya sendiri begitu mereka melihat betapa lemahnya dia. Busu dengan cemas mondar-mandir. Seiring berjalannya waktu, pikiran mulai keluar dari benaknya, mencari metode bertahan hidup. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya ke arah langit merah tua dengan ekspresi yang berfluktuasi. Setelah ekspresi tekad sesaat muncul di wajahnya, tubuhnya bersinar dengan cahaya kuning dan mulai melayang. Matanya tidak berkedip dan wajahnya tampak berhati-hati. Setelah dia naik hingga 10 meter di udara, dia sangat gembira mengetahui bahwa tidak ada yang terjadi. Pada ketinggian ini, dia bisa menggunakan tekniknya untuk terbang dan mencapai ujung ngarai hanya dalam waktu singkat. Sangat senang telah menemukan jalan keluar dari bahaya, Busu membentuk gerakan mantra dan berubah menjadi bola cahaya kuning, menghilang dengan kabur. Bang! Sama seperti Busu terbang sekitar 100 meter, sambaran petir perak menyambar dari langit merah tua. Dengan jeritan menyedihkan, tubuhnya berserakan menjadi abu sementara 2 benda kemudian diam-diam jatuh ke semak-semak di bawah. Di suatu tempat di Path of Molten Rock, seorang wanita cantik berusia 30 tahun mengenakan kain muslin biru cemerlang memandang dengan ragu-ragu ke sungai batu cair. Selain pilar batu selebar 1 kaki, tidak ada cara lain bagi wanita itu untuk menyeberangi sungai merah tua yang membentang lebih dari 150 meter. Wanita cantik itu mengerutkan kening ketika dia merasakan panas yang luar biasa memancar dari sungai lava.
Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia dengan hati-hati menginjakan kaki di pilar batu merah. Ketika wanita cantik itu menginjakan kaki di pilar, dia langsung memasang ekspresi sedih. Jelas bahwa pilar batu itu sangat panas. Bahkan dengan perlindungan kain muslin biru, dia masih merasakan sedikit rasa sakit. Namun, wanita ini adalah seseorang yang memiliki tekad yang tak tergoyahkan. Setelah menggertakkan giginya, dia perlahan berjalan maju di atas pilar batu dengan hati-hati. Pada awalnya, itu berjalan cukup lancar. Dia akhirnya berjalan sekitar setengah jalan tanpa cedera. Tapi saat dia mendekati pusat pilar, dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh di kejauhan. Wanita cantik itu tercengang dan dia tidak bisa tidak menoleh ke arah hulu sungai. Wajahnya kemudian menjadi pucat pasi dan dilanda kepanikan. Sebuah pusaran dahsyat mengalir ke sungai dan berubah menjadi naga abu-abu besar. Dengan taring dan cakar yang terbuka, ia tiba di depan pilar batu dalam sekejap dan melilit pembudidaya wanita yang baru saja terbang. Kemudian dengan jeritan putus asa, pembudidaya wanita menghilang tanpa jejak. Sesaat kemudian, benda biru berkilauan tenggelam ke dasar lava. Di dekat gunung es di jalan kristal mendalam, seorang pria paruh baya saling membelakangi dengan seorang pria tua saat mereka menghadapi lebih dari 10 binatang kristal. Cahaya merah dan putih memancar ke segala arah, tetapi pertempuran segera berakhir. Binatang kristal tinggal beberapa saat lagi sebelum menyebar ke arah yang berbeda, meninggalkan 2 mayat yang rusak parah. Di lokasi lain di jalan kristal mendalam, Zenith dengan santai berjalan-jalan di sepanjang jalan es. Tubuhnya berkilau dengan cahaya hitam dan tidak memiliki sedikit pun rasa dingin. Sementara binatang kristal kadang-kadang akan melepaskan diri dari salju dan berusaha untuk menyergap Zenith, mereka akan dengan mudah terbelah menjadi 2 dengan kilatan cahaya hitam. Setelah itu, dia akan melanjutkan perjalanannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Di atas bukit, Hanli menatap kosong ke depannya dengan sedikit keraguan. Setelah bergegas melalui pertumbuhan berlebih yang berapi-api dengan memanfaatkan sepenuhnya shifting smoke steps, dia telah kembali ke kecepatan aslinya. Lagi pula, shifting smoke steps terlalu membebani tubuhnya. Bahkan dengan tubuh tangguh dari seorang pembudidaya formasi inti, dia tidak bisa bertahan lama menggunakannya. Secara alami, dia bisa menggunakannya jauh lebih lama daripada ketika dia berada di yayasan pendirian. Setelah ini, ia menemukan rawa lava yang sangat berbahaya. Bahkan, itu tampak lebih seperti lubang lava. Bahkan orang yang berpikiran tangguh seperti Hanli merasakan keringat dingin membanjiri punggungnya. Jika bukan karena perlindungan yang diberikan oleh manik SS yang diberikan Menhuzi, dia akan menderita kulit melepuh dan daging panggang jika dia berhasil bertahan hidup. Adapun rangkaian pohon aneh dan 3 roh api yang kemudian dia temui, mereka memaksa Hanli untuk mengeluarkan sedikit usaha sebelum dia bisa melanjutkan perjalanannya dengan aman. Tapi sekarang Hanli tercengang oleh sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, gurun hitam tak berujung dengan pasir hitam dan bukit pasir. Adegan aneh ini menyebabkan Hanli merasa tidak nyaman dan tidak mau masuk ke dalamnya. Namun, mengambil rute alternatif tidak mungkin. Hamparan gurun hitam itu terlalu besar. Jika dia ingin membuat jalan memutar, itu akan memakan waktu setidaknya 2 hari. Menurut catatan para pembudidaya yang datang sebelum dia, persidangan ini harus diselesaikan dalam waktu 5 hari. Jika tidak, formasi transportasi akan disegel, meninggalkan sisanya mati. Adapun Hanli, dia menganggap bahwa dia hanya berhasil mencapai pusat ngarai. Dia tidak punya waktu untuk disia-siakan bahkan jika dia tidak ingin menghadapi bahaya ini. Siapa yang tahu monster apa yang menunggu di bawah pasir hitam? Hanli dengan erat mengerutkan alisnya dan menatap pemandangan di depannya, merenungkan tentang bahaya aneh apa yang tersembunyi di dalamnya. Pada saat itu, hati Hanli bergerak dan dia menghilang dengan kabur. Langkah kaki segera datang dari belakang tempat dia semula berada. Bersambung ke chapter 461. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte,
yang telah mengikuti channel Tortorokai. Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.